Wait, Waduh. should I open the camera? Up to you kok. It's okay, dua-duanya Okay, juga it's it's okay. okay. Okay, wait ya. It's Oke, new for mantap. me. Ya, Ya. welcome semuanya teman-teman, selamat bergabung. Jadi malam hari ini, malam yang kita tunggu karena hari Senin pertama kan. Sinyal saya kurang bagus ya. Oke, baik. Ini udah aman? Makasih loh semuanya yang udah bantuin hari ini. Amankah, Komik? Aman, Oh, ini nggak baik. bisa videonya. Oh baik, Salah. nggak apa-apa kok. Udah Ini kelihatan harus ya dari kamu teman-teman. katanya. Iya. Oh, Live access harus dari needed to aku go toh? live. Oh, it's okay. Kok berarti nggak usah pakai kamera nggak apa-apa ya? Gini aja Ya, ya? nggak apa-apa. Ya, Ya, it's okay malah enak. mantap. Oke, selamat malam semuanya. Selamat bergabung. Tulisannya udah muncul, teman-teman. Thank you semuanya. Tadi udah di restart, dihapus lagi TikToknya. I don't know. Kadang-kadang memang suka gini ya. Oke. Em, Malam hari ini kita akan bahas topik mengenai seni melepaskan dan merelakan. Ini hari Senin pertama, banyak orang udah pusing gitu ya. Ya, tapi saya malah bahas sesuatu yang gimana? Nih, tambah pusing apa tambah bikin lepas ya? Ya, jadi ini Ko Abdiel adalah narasumbernya. Ya, Ko Abdiel bisa berbagi langsung ya sedikit latar belakang minat terhadap ilmu psikologi dan ini lately kesibukannya apa gitu ya? Lalu mau berbagi apa nih untuk hari ini? Silakan Kopiel. Oke, halo semuanya. Salam kenal. Thank you, Stella. Mm-mm. Ya, it's a privilege bisa diundang ke ministrinya Stella di sini. Ya, thank you juga. Salam kenal buat teman-teman yang sudah join. Ya, nama saya Abdiel. Saya kebetulan profesi adalah konsultan di Human Capital dan kebetulan juga saya ada unit bisnis di bidang pest management. Aktivitas ya banyak ngajar training, kasih consulting, kemudian juga ngelit tim, ngelit bisnis seperti itu. Nah, saya dulu background pendidikannya kebetulan psikologi dan saya juga terakhir belajar di magister, dapat gelar juga psikolog. Jadi saya juga ada beberapa klien untuk sekolah yang butuh untuk tes minat bakat seperti itu saya juga lakukan sehingga saya juga mapping banyak anak-anak atau siswa terkait eh, potensi lah ya, potensi mereka, IQ mereka, emosinya gitu-gitu. Itu Stella. Apalagi? Ko Abdiel, thank you banget. Tadi latar belakangnya sudah meyakinkan ya teman-teman semuanya ya. Memang kalau saya pilih-pilih narasumber tuh nggak main-main ya. Memang Oh sudah ya. di bidang ya. Oke, Ko Abdiel, Ko Abdiel bisa berbagi nih terhadap kita tentang psikologi. Apalagi kan teman-teman semuanya ada yang orang awam, Kristen awam khususnya, ada yang ya termasuk yang masuk Komal ini kadang-kadang yang dari luar juga. Tapi kita mau dengar dong pandangan Ko Abdiel tentang psikologi dan uh, yang Ko Abdiel mau bagikan deh di malam hari ini. Sebelum kita nanti tanya-tanya ya. Oke, ya, thank you waktunya. Jadi aku mau bagi sama teman-teman semua yang yang ikutan live hari ini. Jadi beberapa hal penting lah ya, baik terkait tema ataupun terkait tentang psikologi. Jadi persepsi saya sebagai orang yang sudah diselamatkan ya dalam Tuhan. Jadi persepsi saya begini, apa yang saya pelajari dalam dunia psikologi itu adalah ilmu tentang kejiwaan manusia. Ya namanya jiwa itu kan ada pikiran, ada perasaan, dan juga ada kehendak ya. Jadi pikiran, perasaan, kehendak. Jadi ada emosi, kemudian itu di afektifnya, ada kognisi, pikirannya, dan juga ada motivasi ya atau kehendak. Nah, itu psikologi itu ibaratnya karena mempelajari jiwa, jadi dia mempelajari tiga tadi. Yang bagi saya sedikit berbeda dari kebanyakan teman-teman psikolog lainnya. Kalau saya melihatnya dari perspektif manusia itu kan manusia itu kan
konsepnya sudah berdosa ya. Jadi manusia itu jatuh dalam dosa, artinya anak kecil pun ketika kita nggak usah ajarin berbohong, dia bisa bohong. Anak kecil kita nggak ajarin marah-marah, dia bisa marah-marah, bisa emosional. Anak kecil bisa nggak perlu diajarin egois, dia bisa egois gitu. Nah itu dari mana? Nah sebenarnya dari benih-benih dosa lah ya yang membuat manusia itu rusak. Mau apapun agamanya, ya kan? Mau Kristen, mau eh, Islam, mau Katolik, mau Hindu, Buddha, mau Konghucu, apapun agamanya, anak kecil dimanapun, mau apapun budayanya, nggak perlu diajarin bohong, dia bisa bohong. Nggak perlu diajarin marah, dia bisa marah-marah. Atau egois, dia bisa egois. Ya semuanya sebenarnya karena apa? Karena hakikatnya anak-anak itu udah juga jatuh dalam dosa lah ya. Udah punya benih dosa, mungkin nggak jatuh dalam dosa istilahnya, tapi punya benih dosa. Nah, berkaitan sama psikologi apa? Jadi, ibaratnya orang yang sudah rusak karena dosa, itu berarti emosinya, pikirannya, perasaannya, dan kehendaknya itu pasti akan diwarnai juga sama sama dosa atau sesuatu yang tidak baik. Nah, itu sebabnya kita juga perlu menyadari ketika kita ada perasaan-perasaan yang mengganggu kita, terutama ini berkaitan sama masa lalu nih ya, melepaskan dan merelakan. Jadi kalau ada emosi-emosi yang muncul karena masa lalu, nah itu juga nanti mungkin kita perlu selidiki ini kita dikendalikan sama emosinya atau kita bisa mengendalikan emosi itu. Karena jangan sampai emosi yang sudah diwarnai oleh dosa atau sesuatu yang tidak baik itu mengendalikan kita sehingga ya gimana sih rasanya kalau orang dikendalikan sesuatu yang tidak baik gitu kan pasti ujung-ujungnya jadi nggak baik. Nah, berkaitan sama psikologi, jadi yang berbeda apa dari kebanyakan teman-teman psikolog lainnya? Menurut saya gini, ketika ilmu psikologi itu diterapkan secara murni, ilmu psikologi itu kan mempelajari manusia yang sudah terkena dosa, ibarat ternodai oleh dosa. Sehingga kalau kita membuat teori-teori, membuat ilmu-ilmu, terapi-terapi, eh, untuk manusia yang sudah dinodai oleh dosa, berarti sebenarnya kadang-kadang kita yang berdosa, kita yang ternodai, kita lagi mau mencoba mengobati orang-orang yang ternodai gitu. Jadi saya sendiri, prinsip saya ketika bicara psikologi harus dipadukan dengan sebenarnya Tuhan sendiri ngomongnya gimana, secara secara spiritual tuh gimana. Jadi tidak tidak hanya bicara hmm, oke, harus begini, harus begitu. Tetapi kita balikin lagi firman Tuhannya bilang apa. Atau kalau kita mungkin bukan Kristiani, bukan Katolik, kitab kita lain, ya coba diselidikin. Di kitab kita itu, manusia itu mesti bagaimana sih? Gitu ya. Nah, berikutnya, ketika kita bicara emosi. Jadi aku mau sharing nih udah spesifik berkaitan sama emosi masa lalu atau pengalaman masa lalu. Nah, ini penting nih. Pertama, kita tuh punya emosi dan emosi itu tuh pemberian Tuhan. Orang jatuh cinta itu pemberian Tuhan bukan sih? Iya pemberian Tuhan. Karena kalau bukan pemberian Tuhan, ya apalagi emosi yang kita alami itu semua dari Tuhan gitu. Nah, kita perlu sadar teman-teman, emosi itu tidak ada yang benar, tidak ada yang salah. Karena emosi itu sifatnya netral. Kalau kita dicubit, ngerasa sakit, terus kita kesel, ya wajar. Wah, kamu dosa, kesel. Karena cuma gini, menurut saya itu bukan dosa, itu reaksi emosi. Yang jadi dosa ketika apa? Ketika kita marah-marah, ketika kita dendam karena kita dicubit. Nah, itu dosa. Tapi waktu kita dicubit, refleks kita marah, loh, kenapa kamu cubit? Nah, itu sebenarnya itu emosi. Itu tidak salah. Tapi ketika kita dicubit, kita langsung tampar, kita langsung pukul, kita langsung maki-maki. Nah, itu yang dosa. Gitu ya. Tapi kalau bicara emosinya sendiri, emosi itu netral.
Jangan merasa ketika kita dikecewakan orang, terus kita sedih, kita kesel sama orang itu, terus kita ngerasa diri kita berdosa gitu ya. Aduh, Tuhan saya berdosa karena saya marah sama dia. Hmm, dari sisi ilmu psikologi, emosi itu tidak netral ya, itu respon. Tetapi ketika kita dikecewakan, ketika kita merasa sedih, terus kita sedihnya berlarut-larut, terus kita mengurung diri, kita membatasi diri. Nah, itu yang menjadi salah, emosinya menjadi salah, emosinya bukan dikendalikan, tetapi emosinya mengendalikan. Jadi, kalau kita bicara emosi, ketika kita mengalami satu kondisi emosi, jangan merasa emosi itu salah atau betul. Ya, jadi kita terima emosinya, kita pahami emosinya. Nah, kita mesti belajar mengendalikan emosinya. Ya, nah balik lagi ke masa lalu. Ketika ada kondisi yang terjadi di masa lalu, atau mungkin ya di tahun 2024, atau di tahun-tahun sebelumnya, atau di masa kecil kita, yang itu sangat membekas, mendalam dalam perasaan kita, dalam emosi kita, menggores luka mungkin ya, luka yang tajam, luka yang sakit, dan itu terus teringat dalam memori kita. Balik lagi, jangan menyalahkan emosinya ketika kita marah, ketika kita kecewa, ketika kita sedih. Jangan menyalahkan emosinya. Tetapi kita mesti belajar mengendalikan emosi tersebut. Jangan sampai karena emosi tersebut muncul, kita jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Kita jadi terhambat perjalanan karir kita, perjalanan hubungan kita dengan orang lain, perjalanan emosi kita dengan pasangan. Jadi jangan sampai emosi yang ada itu mengendalikan kita. Tapi nggak bisa Kak, ini sudah terlalu menyakiti saya. Iya betul. Itu sebabnya kita perlu paham juga ketika kondisi itu sangat menyakitkan, kita perlu terima. Jangan kita menyalahkan diri kita juga. Ah, kamu gitu aja. Seringkali kita bicara sama diri kita bahasa bahasa ke kita sendiri ya, tanpa disadari. Ah, kamu katanya orang beragama, masa begitu aja nggak bisa mengampuni, kan, misalkan gitu. Nah, ini membuat kita makin terluka, makin dalam gitu. Nah, yang penting terima dulu. Saya kecewa, saya marah, saya nggak suka diperlakukan begini. Saya kecewa betul sama dia. Terima, karena emosi itu tidak ada yang salah, tidak ada yang benar. Emosi itu ya perasaan, ya apa yang kita rasakan. Terima. Nah, setelah itu, jangan biarkan emosi itu mengendalikan kita. Ya, artinya bagaimana? Artinya hidup mesti berlangsung, hidup mesti berjalan. Anda bekerja, Anda berkarir, Anda punya usaha, usaha harus berjalan, karir kita harus berjalan. Hidup kita masih panjang. Kalau kita dengan emosi, udah saya nggak mau lagi hidup di dunia ini. Nah, itu berarti emosinya mengendalikan kita. Nah, itu yang salah, itu yang tidak boleh. Ya, jadi yang pertama jangan salahkan diri kita karena emosi kita. Ya. Jadi kalau kita mau di art of letting go, yang pertama sebelum bisa letting go, yang pertama don't blame yourself dulu. Emotion ya emotion, jangan disalahin. Jangan kita menyerang diri kita sendiri. Udah kita kecewa, udah kita sakit hati, kita marah, pikiran kita menyalahkan kita lagi gitu. Nah, ya, makin ibaratnya kalau jatuh ke lubang makin dalam lagi. Jadi yang pertama, kalau saya pribadi ya, saya sih nggak menyalahkan diri saya karena emosi saya. Saya kesel, ya udah saya bilang, saya kesel. Tapi saya tidak membiarkan rasa kesal saya mengendalikan saya. Artinya ketika saya kesal sama orang lain, istri saya ngajak ngobrol, ngajak diskusi, ya saya nggak kesel saya nggak kebawa-bawa rasa kesal itu. Ya, mungkin anak saya rame, berisik. Nah, rasa kesal saya tidak mengendalikan saya ke anak-anak saya. Nah, itu emosi yang sehat. Jadi, pertama dan intinya jangan salahin dulu emosinya. Nah, yang kedua, pahami emosi itu netral. Kalau kita dicubit sakit, ya netral. Sakit itu respon tubuh. Bukan berarti kalau, ih kamu dicubit gitu aja sakit. Lah, emang sakit itu respon tubuh gitu. Kesandung, aduh, sakit kakinya. Ya, itu respon tubuh.
sama kayak emosi, cuma nggak kelihatan aja gitu. Kalau respon tubuh lainnya kan kelihatan ya. Contoh kita tangan kejepit, aduh sakit ya kelihatan. Tapi kalau orang lain tiba-tiba datang maki-maki kita, lah, terus kita merasa kesel, marah, lah itu nggak kelihatan. Tetapi itu pun reaksi. Jadi tidak ada yang salah. Menjadi salah ketika apa? Ketika kita sudah tadi tidak bisa terkendali. Kita marah-marah balik, kita maki-maki balik, ke siapapun jadi marah-marah, bad mood. Nah, itu yang salah. Karena emosinya mengendalikan. Tetapi ketika kita menyadari emosi kita dan kita bisa mengendalikan, nah itu berarti kita tidak salah. Ya, itu yang harus kita pelajari. Yang ketiga, bicara letting go ya. Artinya ada sesuatu yang kita mesti let it go gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi di masa lalu yang sudah kita alami yang mesti kita lepaskan. Nah, artinya kalau sudah kita alami, itu akan terekam di memori. Ya, memori itu, memori, namanya memori itu nggak bisa dihapus gitu. Nggak kayak di komputer ya. Aduh, saya udah nggak pakai file ini lagi, delete, delete. Terus masuk ke recycle bin, kita empty recycle bin. Nggak seperti itu gitu. Memori manusia kan udah saya 10 tahun lalu dikecewakan sama orang ini. Udah, saya mau hapus dari memori saya. Nggak bisa. Kecuali kita mengalami brain damage, kerusakan otak. Tuh, kerusakan otak, cacat otak, ya, luka di otak kita. Nah, itu bisa lupa, amnesia gitu ya. Itu bisa. Tetapi kalau kita dengan sengaja, saya melupakan masa lalu. Nah, itu kadang-kadang bisa sih alam bawah sadar kita membuat itu trauma itu hilang. Tapi sebenarnya bukan hilang, dia cuma ditekan-tekan aja. Emosi itu nggak bisa kita, sorry, memori itu nggak bisa kita hilangkan. Kecuali tadi ya, terjadi hal-hal fisiologis, fisik, yang membuat otak kita kehilangan fungsi normalnya. Nah, yang perlu diterapi apanya? Nah, kalau memori yang nggak bisa hilang, yang perlu diterapi itu apa? Yang perlu diterapi itu emosi yang menyertai memori tersebut. Jadi kita tuh ada memori-memori yang disertai oleh emosi. Nah, biasanya membekas itu kan emosi yang sangat menyenangkan, sangat membahagiakan, atau sangat mengecewakan. Gitu. Nah, kalau emosinya, sorry, kalau pengalaman yang ada di memori itu berhubungan sama sesuatu yang membahagiakan, ketika kita ingat, kita tersenyum, kita happy, kita merasa peaceful. Tetapi yang seringkali mengganggu kita dan yang harus kita let it go, itu emosi-emosi pasti yang negatif kan. Emosi-emosi yang eh, menyertai memori-memori yang tidak mengenakan, memori yang disertai oleh emosi-emosi yang tidak mengenakan. Sehingga itu yang ketika kita ingat flashback, rasanya masih sakit, masih dendam, kecewa, marah, ya, putus asa, rasanya udah nggak bisa hidup lagi deh. Nah, misalkan. Jadi jangan eh, jadi jangan menyalahkan memori kita. Terus jangan sosok rohani gitu. Kamu katanya orang beragama, masa kamu nggak bisa mengampuni dan melupakan? Lah, mengampuni dan melupakan itu two different things. Saya kasih contoh gini, oke seorang pendeta atau seorang kiai atau seorang biksu deh. Tiba-tiba kita datang, kita cubit tangan dia, ya, kita cubit tangannya. Pasti dia kan kaget. Ngapain kamu cubit tangan saya? Gitu kan? Cubit sakit banget lah. Cubit sampai membekas, sampai merah. Apakah kita tanya sama dia, Bapak tadi masih ingat nggak saya cubit? Pak Pendeta atau Pak Kiai, Pak Haji, atau mungkin biksu, apa tadi biksu ingat saya tadi cubit? Enggak, saya udah lupa, saya udah mengampuni kamu. Saya udah lupa tadi kamu cubit saya. Nggak mungkin. Nggak mungkin dia lupa. Ya, nggak mungkin. Pasti dia masih ingat cubitannya dan bekasnya masih ada. Pasti ingat satu hari. Mungkin 10 tahun, tiba-tiba ada orang datang cubit saya gitu. Tetapi yang dia lupakan apa? Yang dia tidak ingat lagi itu emosinya ketika dia sudah mengampuni kita. Dia sudah, oh iya ya saya ngerti, kamu lagi eksperimen, oke. Dia bisa paham,
Dia sudah emosinya itu udah nggak negatif. Jadi kalau kita disuruh kamu kata orang beragama, orang yang bertakwa, orang yang beriman, udahlah lupakan aja yang dia lakukan. Dia nggak bisa. Jadi, nah jangan blame yourself gitu. Ketika kita nggak bisa melupakan contoh orang yang mengecewakan kita di masa lalu atau di tahun kemarin. Jadi jangan 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 eh, menuntut diri kita untuk melakukan sesuatu yang memang itu secara naluri tidak bisa, tidak apa-apa. Nah, yang perlu kita lakukan apa? Lukanya itu, emosinya itu. Jangan yang kalau emosi yang menyertai negatif, ya itu yang kita mesti terapi. Oke, saya tidak lagi sakit hati sama dia. Saya kalau ketemu dia, saya eh, tidak lagi marah. Tapi saya sampai hari ini masih marah. Ya udah nggak apa-apa. Kalau gitu, kalau kamu ketemu dia masih marah, masih kesel, ya jangan ketemu dulu. Biarkan kamu menerapi diri kamu sendiri. Kamu berdoa ya membaca kitab, baca kitab, atau mungkin baca kitab suci kalian. Kalian merenung, kalian berbicara sama diri sendiri, kasih tahu, oh kita kan, saya udah mengampuni dia kok, meskipun saya nggak bisa melupakan, tapi saya tidak mau memendam perasaan yang tidak baik. Ya dia juga manusia, dia bisa bikin salah. Saya juga manusia, saya bisa bikin salah. Ya saya tidak mau menyimpan sakit hati ini. Tapi memorinya masih ada, ya nggak apa-apa. Gitu ya. Itu penting. Eh, wait. Kemudian berikutnya, itu tadi poin yang ketiga ya. Memori itu nggak bisa dihilangkan ya. Jadi yang mesti kita terapi apanya? Ya emosi yang menyertai memori tersebut. Yang keempat, bagi saya pribadi ini penting. Saya sangat mempercayai bahwa Tuhan itu maha kuasa, ya. Tuhan itu maha besar, ya. Tuhan itu maha kuasa. Kalau teman-teman kita di Muslim, Allahu Akbar ya. Allahu Akbar. Allah itu maha besar. Nah, bagi saya itu mempercayai Tuhan itu berdaulat. Tuhan itu sovereign, berdaulat. Berdaulat itu artinya apa? Tuhan tahu apa yang akan terjadi dan kapan akan terjadi dan kenapa itu harus terjadi. Dan kalau sesuatu itu terjadi, berarti Tuhan izinkan itu terjadi. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini tanpa sepengetahuan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi di bumi ini kelolosan dari rencana Tuhan atau mungkin dari izin Tuhan. Contoh, aduh, satu hari mobil saya bannya kemasukan di jalan tol, mobil saya itu pernah kemasukan besi, diameternya itu 1,5 senti ya. Jadi itu kayaknya besi sisa sambungan tol tiba-tiba masuk masuk ke ban saya. Jadi di tengah tol tiba-tiba blub, 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 blub. Wah, saya cek, oh bannya bocor. Ya udah, saya mesti minggir. Apakah saya ngomel-ngomel, ngeluh-ngeluh? Padahal saya tuh harusnya ngejar waktu mau meeting online. Masa saya ngomel-ngomel, marah-marah, Tuhan, ini Tuhan nggak ngerti saya mau meeting, saya sial banget ini kayaknya apes. Kok kayak eh, nggak beruntung banget sih malam ini gitu ya. Enggak, buat saya ya udah ya kerjain aja, banyak bocor yang minggir, diberesin, saya izin sama teman saya yang mau meeting. Nggak perlu marah-marah, nggak perlu emosi, nggak perlu, aduh saya sial banget hari ini, nggak perlu. Karena apa? Karena saya yakin Tuhan izinkannya terjadi ya. Kenapa? Ya nggak tahu. Mungkin kalau saya bablas terus, gimana kali? Ya nggak tahu juga. Tuhan bikin ban saya bocor. Ya sudah, nikmati saja. Sama, Tuhan izinkan orang lain membuat kita kecewa, membuat kita marah, membuat kita kesal. Ya sudah, daripada kita marah-marah, emosi, ya sudah. Kita percaya aja Tuhan itu berdaulat. Orang menzolimi kita, orang berbuat jahat sama kita. Ya, jadi hmm, buat saya ya Tuhan itu berdaulat kok. Jadi kita nggak perlu lagi marah-marah atau ya udahlah mungkin kesel. Saya pernah dizolimin orang, dijahatin orang.
Eh, kita kerja baik-baik, tiba-tiba disuruh resign, disuruh keluar. Marah nggak? Marah. Pada saat itu marah. Tetapi dalam kondisi marah itu, saya juga tahu Tuhan tuh berdaulat. Tuhan izinkan ini semua terjadi. Dan saya harus melepas itu. Dan saya udah nggak dendam sama mereka yang berbuat jahat sama saya. Karena saya tahu ketika Tuhan izinkan terjadi, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih indah yang kita mungkin nggak bisa lihat saat itu. Dan ternyata betul. Jadi testimoni saya sekitar 2022 lagi baik-baiknya kerja, tiba-tiba disuruh resign, disuruh berhenti, dianggap nggak kerjanya nggak benar. Ya marah sih, kesel sih. Tetapi yang Tuhan cuma gerakin itu cari solusi, kontak orang-orang yang perlu, yang penting. Akhirnya Tuhan kasih jalan keluar. Dan saya udah nggak dendam, saya nggak dendam sama mereka, sama orang-orang yang berbuat jahat sama saya, yang menjahati saya atau menyingkirkan saya nggak dendam. Karena saya tahu Tuhan itu berdaulat. Tuhan pakai mereka supaya saya punya kehidupan yang lebih enak, yang lebih baik. Mungkin saat itu perasaannya nggak enak, kesel, marah, kecewa gitu ya. Tapi ya dengan kita paham bahwa Tuhan itu berdaulat, kita nggak lagi dendam sama mereka. Memorinya masih ada nggak? Masih ada, masih ingat detail-detailnya, masih ingat kata-katanya juga masih ingat. Tetapi saya nggak dendam, saya nggak marah. Ya udahlah. Toh sekarang dengan gara-gara mereka begitu, saya bisa menikmati hidup yang lebih enak, kondisi yang lebih baik. Jadi ngapain saya marah sama mereka? Nah, lain cerita kalau gara-gara mereka hidup saya sekarang susah, Kak. Saya jadi menderita, Kak. Nah, mungkin karena kita masih simpan emosi-emosi yang nggak baik, gitu. Jadi mata kita tertutup. Padahal Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Nah, ini berkaitan sama yang saya sharing poin kelima. Ketika udah terjadi sesuatu yang mengecewakan, yang membuat kita down, putus asa, mungkin depresi. Nah, poin kelima ini setelah kita tahu bahwa oke lah, sekarang setelah Kak Abdiel share, saya tahu bahwa Tuhan itu izinkan semua terjadi. Nah, yang kelima ini penting. Bangun visi yang baru. Jadi ketika kita paham bahwa Tuhan izinkan terjadi, Tuhan itu kan maha baik. Tuhan itu sangat baik. Dan Tuhan itu pada hakikatnya adalah baik. Jadi orang yang baik, pribadi yang baik, tidak mungkin mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi ketika kita, ibaratnya gini, kita punya tanaman. Oh, ini benihnya dibikin benih yang super nih. Nah, benih super pasti menghasilkan buah-buah yang super. Kualitas tanaman yang super. Nah, jadi ketika kita tahu bahwa Tuhan izinkan terjadi sama hidup kita, sesuatu yang mungkin gak enak, gak baik. Ketika kita melihat itu Tuhan punya rencana, nah pasti Tuhan itu rencananya rencana yang baik buat saya. Itu sebabnya penting. Poin nomor 5 adalah bangun visi yang baru. Punyai visi yang baru. Supaya hidup kita tidak fokus sama masa lalu. Kita fokus sama visi yang baru. Itu ya. Jadi jangan sampai masa lalu membuat kita terikat sehingga kita nggak bisa move on ke visi yang baru. Jangan sampai emosi di masa lalu yang mengikat kita itu membuat kita terhambat untuk mengejar rancangan-rancangan baru, tujuan-tujuan baru yang sebenarnya Tuhan mau untuk kita capai, Tuhan mau untuk kita genapi, gitu ya. Nah, dari saya mungkin 5 itu tadi, Stella. Jadi kalau saya rangkum, yang pertama jangan salahkan diri sendiri karena emosi yang kita rasakan. Dua, emosi itu netral, sehingga ya jangan menyalahkan emosi kita. Emosi itu netral. Yang ketiga, memori itu nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dihapus. Jadi yang perlu kita lakukan apa? Lakukan terapi atau melakukan kontrol terhadap emosi yang muncul karena memori tersebut. Sorry. Yang keempat, percaya bahwa Tuhan itu berdaulat. Jadi apapun yang terjadi, pasti Tuhan juga tahu. Tuhan juga melihat. Tuhan juga izinkan. Yang kelima, bangun visi yang baru. Ya, sehingga kita fokusnya bukan ke masa lalu, tapi fokus kita ke masa depan. Apa yang mau kita capai, apa yang mau kita kejar.
bagaimana kita menggenapi tujuan-tujuan hidup kita. Nah, itu dari saya mungkin sharingnya terkait the art of letting go. Ya, if there any question, boleh kalau bisa saya jawab. Gitu. Thank you. Waduh, luar biasa. Sorry. Yes. Luar biasa ya teman-teman semua ya. Tepuk tangan, harusnya tepuk tangan. Saya malah ketawa. Iya. Kayak tadi 5 poin itu tunggu. Lap dulu air mata teman-teman ya. Lap dulu ya, lap dulu ya. Enggak, soalnya kayak tadi kebalik-balik. Di pikiran kita adalah em, kita harus menyangkal emosi itu, lalu kita merasa kita bisa menghilangkan memori itu gitu kan. Lalu kita masih ya gimana nih? Aduh, harus gimana nih? Masih kuat ya apa tadi ikatan emosinya terhadap masa lalu. Oh, ternyata juga harus punya visi ya ke depan. Jadi teman-teman semua udah catat ya. Nanti saya tanya ya besok ya. Oke. Ko Abdiel, jadi sebenarnya wah tadi udah lengkap banget ya dijawab ya teman-teman. Tadi udah ada yang nanya sih satu di bawah, tapi nanti aku ajuin di akhir ya Kalisa. Jadi Hmm. kenapa saya akan bahas hal ini di awal 2025 di bulan Januari? Ya ini Senin pertama lagi kan. Karena menurut saya Hmm. ada banyak orang kalau ngomongin tahun baru, sorry to say, kayak udah jadi kebiasaan ngomongin resolusi gitu. Tapi apakah emang kita udah mantep nih untuk masuk 2025? Karena banyak orang badannya ya Kak di 2025 Hmm. gitu. Tapi kayak tadi ikatan Iya, emosinya terikat sama masa lalu, memorinya masih betul, dipenuhi dengan angan-angan di tahun-tahun yang lalu gitu. Jadi ini betul. bagus banget. Oke, ini kita masuk ke pertanyaan ya, Ko Hmm. Abdiel. Oke. Berarti para mantan masih bercinta ya? Iya dong, masih. Tapi mungkin sudah tidak terikat lagi ya. Tolong ya, jangan ngomong mantan di sini ya. Oke, lanjut. Hmm. Pertanyaan yang pertama. Em, kok tapi kalau tadi kan dengar cerita Ko Abdiel ya, Ko Abdiel juga udah bisa tadi penekanannya adalah bagaimana bisa mengambil alih, mengendalikan emosi itu gitu ya. Ya jujur aja kalau kita masih sulit ya. Maksudnya karena dari kecil ya Ko Abdiel. Kita cuma Hmm. fokusnya udah kalau makan nanti jadi sehat, jadi gede, harus sekolah gitu. Tapi kayaknya kalau mau emosi kita nggak diajarin dari kecil untuk Hmm. bagaimana kita juga bertumbuh emosinya gitu ya. Jadi mengendalikan sehingga kita masih sering stuck di masa lalu dan kita sulit untuk jadi normal itu sulit banget gitu. Tapi gimana dong kan kalau nggak normal dikit nanti dibully gitu kan. Kayak langsung dinilai sama orang ini oh mental health ya kena kena sakit jiwa Hmm. loh ya gitu kan. Iya. Sebenarnya kok kalau di awal tahun ini kan menurut aku masih banyak nih orang yang masih stuck lah di masa lalu. Kok Abdiel bisa berbagi nggak sih itu sebenarnya apa karena dari kegagalan kesalahan kita? Tadi kita udah stuck, kita jadi merasa menyalahkan diri atau emang ya keadaan aja nggak ada salahnya, ya itu just happen gitu. Iya. Jadi hmm, kadang-kadang memang benar emosi itu kita nggak pernah diajarin dari kecil. Bahkan mungkin diajarinnya salah. Artinya diajarin salah gini. Kamu nggak anak orang tua mungkin ngomong bahwa kamu nggak boleh kayak gitu. Em, kamu harus nggak boleh lo marah, nggak boleh lo gini, nggak boleh lo gitu. Kamu harus begini, harus begitu. Hmm, em, ya, sometimes gini, emosi itu mesti diterima dulu supaya dia bisa sehat. Kan orang ngomong yang sehat mental itu kan kenapa sih bicara nggak sehat mental? Karena yang pertama emosinya tidak dihargai, emosinya tidak diterima. Tuh. Jadi akibatnya gini, apa yang kita rasa kita sendiri melawan gitu. Gue marah sama bos gue, kenapa sih dia kayak begini? Kenapa sih dia kayak begitu? Nah, tapi pikiran kita, nggak boleh lu marah sama bos lu. Kan bos, itu bos kan diizinkan Tuhan jadi atasan lu mesti terima lu, mesti. Nah, jadi di pikiran kita bergejolak, hatinya kita nggak terima, tapi pikiran kita suruh kita terima. Nah, seringkali kondisi sekarang tuh banyak orang tua yang tidak menghargai perasaan anak-anaknya, tanda kutip ya.
Ya anaknya marah, anaknya kesel, anaknya nggak suka. Terus orang tuh, ih nggak boleh kayak gitu loh, ih nggak sopan loh, ih. Nah, kalau ada yang kalau ada yang memang membuat orang lain dirugikan, eh, ya itu baru gitu. Hmm. Em, kita masih ingetin, tapi kalau enggak, ya selama itu tidak merugikan orang lain, ya kita masih kasih tahu anak kita, ya kita mengerti emosi dia. Nah, seringkali hal ini menjadi masalah ketika apa? Seringkali orang tua kita tidak peka terhadap hal tersebut sehingga bertahun-tahun membentuk kita. Ih, kamu kok marah sih sama dia gara-gara diputusin? Itu kan hak dia. Mungkin kamu ada salah kali. Oh iya iya saya salah ya. Mungkin saya yang kurang benar ya. Saya mungkin mengecewakan ya. Nah itu akhirnya emosinya malah menyerang diri kita sendiri gitu. Padahal ya udah. Ya kamu wajar sih kamu kesal sama mantan kamu misalkan ya. Tiba-tiba aja diputusin, nggak jelas. Dia nikah lagi sama temen kamu, baik kamu. Ya maksud saya ya udah lah gitu. Kesel sih. Ya gue kesel, gue nggak terima. Cuma ya udahlah, Tuhan izinkan itu terjadi ya sudah. Gitu. Jadi kita akan lebih sehat juga menerimanya gitu. Ya, ingat Tuhan itu berdaulat. Kalau Tuhan nggak izinin itu terjadi, bisa aja nih misalkan contoh ya, dia mau nikah sama sahabat baik kita, kecelakaan ya amit-amit gitu ya. Sorry nih dipanggil Tuhan nih mantan kita. Ya kan bisa aja gitu. Tetapi kalau sampai sampai Tuhan izinkan dia terjadi dia mutusin kita, oh mutusin kita, terus eh, dia nikah, ya udah kalau sampai Tuhan izinkan terjadi ya udah gitu. Kan bisa aja Tuhan izinkan nggak terjadi, tiba-tiba dia yang nggak sampai meninggal mungkin tiba-tiba sakit, koma, ya, bisa aja terburuknya gitu ya. Tapi kalau Tuhan sampai izinkan terjadi ya sudah belajar menerima itu ada maksud Tuhan di sana. Ya. Nah, kalau bicara emosi masa lalu ya gitu. Kadang nah nanti teman-teman juga kalau punya sahabat, punya teman baik, teman di gereja atau teman di komunitas atau teman di pergaulan, ya kalau merasa emosi-emosi yang galau, marah, kesel, ya kasih tahu mereka, ya wajar sih kalau lu galau, kalau lu kesel. Cuma ingat bro, atau cuma ingat sis, Tuhan itu tahu kok ini terjadi. Daripada lu dihantui terus sama perasaan lu, sama pengalaman lu, ya mending kita move on aja. Karena Tuhan udah izinkan itu terjadi kok. Pasti Tuhan punya sesuatu yang better. Gitu. Nah, fokusnya kita jangan ke lalu. Ingat, oh Tuhan punya sesuatu yang better. Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. Ya udah, mending aja itu. Apa ya sesuatu itu ya? Ya udah, mending fokus kita menantikan sesuatu yang di depan sana daripada dihantui sama yang masa lalu. Menjawab Iya. nggak? Iya, iya menjawab. Menjawab Sambil sampai sampai 2 pertanyaan ke bawah ya, sudah menjawab. Oke, emang nih luar biasa ya narasumbernya. Ko Abdiel, ada yang Yuk. bilang waktu yang bisa menyembuhkan. Tapi beberapa orang 3 tahun dia laluin, kok dia masih berat. Ya, ini sebenarnya waktu yang menyembuhkan atau keputusan kah akhirnya? Maksudnya gini, berapa lama sih mungkin ya kita Hmm. dalam dalam season of grieving gitu? Kita berada dalam musim yang kita lagi berduka, kita lagi kehilangan. Satu sisi teman-teman semuanya waktu itu ada yang pernah bertanya, kita tahu bahwa oke kita lagi accepting emosi itu gitu ya. Tapi satu sisi gimana ya nggak mau berlarut-larut, tapi dilema nih, ini yang benar gimana gitu. Jadi sampai berapa lama gitu ya? Mm-mm. Dilemanya itu gini, eh, kan kadar tiap orang itu ada namanya toleransi. Toleransi tiap orang itu berbeda. Nah, kadang ada yang toleransinya tuh besar gitu. Artinya dia begitu dikecewakan, begitu dijatuhkan, dihancurkan orang lain gitu lah ya. Mungkin dalam 1 bulan, 2 bulan dia udah pulih. Tapi ada juga mungkin butuh waktu lebih lama. Cuma bagi saya begini, ketika kita nggak punya sesuatu yang kita tuju, sesuatu yang kita mau raih, kita pasti akan dihantui terus oleh memori dan emosi tersebut. Tetapi
ketika kita sudah menyadari bahwa ada tujuan lain yang kita mesti capai, yang kita mesti tuju secara perlahan dan mungkin bisa lebih cepat, tapi pasti itu kita akan melupakan memori, bukan melupakan memori, melupakan emosi yang mengikat kita. Contoh gini. Waktu ada ibaratnya gini, kalau ibaratnya gini ya, misalkan ada ilustrasi nih orang truk sampah lewat depan rumah kita, terus sampahnya jatuh tanpa mereka sadar. Nah, kita yang ngelihat itu jatuh, ih, apa sampai kayak kabur aja nih sampah di depan rumah saya nih. Wah, udahlah, saya simpen sampahnya. Biar besok saya kasih ke dia lagi. Saya simpen. Saya simpen nih biar dia tahu besok. Nih, kita simpen sampahnya. Besok dia nggak lewat. 2 hari lagi dia nggak lewat lagi. Wah, sampahnya makin bau di rumah kita. Nggak apa-apa, saya simpen. Biarin. Yang rugi siapa? Yang rugi kita sendiri gitu. Nah, sampah ini kan ibaratnya kayak emosi-emosi yang negatif yang kita terus ingat-ingat, kita terus mau simpan-simpan dan kita mau ceritanya balaskan. Tapi sebenarnya yang rugi siapa? Yang rugi diri sendiri. Karena apa? Nggak punya goal. Tetapi coba kalau kita tahu, oh ya saya ada urusan lain, saya masih urus. Jika ada sampah itu jatuh, oh mungkin deh ini ya, yaudah deh nanti saya taruh di depan, atau saya simpan di tempat sampah saya, yaudah nanti pasti nanti pas dia datang, dia akan ambil lagi. Udah saya ngurusin yang lain, banyak hal lain yang lebih penting saya lagi urus, yang harus saya kerjakan. Yaudah kita lupa tuh kejadian itu. Kita akan langsung netral. Memorinya ingat nggak? Ingat. Tapi udah nggak sakit hati bahwa sampahnya kurang aja nih tukang sampah nih. Sampah jatuh nggak diambil. Nah, kita nggak lagi dendam sama dia. Karena kita udah punya tujuan. Jadi, yang pertama, meskipun toleransi tiap orang berbeda, itu kita mesti wajar juga. Ada orang yang mudah tersakiti emosinya. Ya, mungkin dia mudah sulit melupakan ya. Cuma kita mesti kasih tahu, oke lu bisa kok. Ingat aja, Tuhan punya rencana yang lebih baik. Nah, ketika kita sendiri ngalamin, ya ini penting. Temukan tujuan baru apa yang Tuhan sedang mau kerjakan. Gitu. Ketika kita fokusnya ke, iya ya, kondisi ini nggak enak sih. Tapi sebenarnya Tuhan punya rencana apa ya? Kok ini dibiarkan terjadi gitu. Kayak saya terjadi 2022. Lagi enak-enaknya kerja, serius-seriusnya kerja, disuruh resign, disuruh berhenti, disuruh serah terima saham yang saya ada di situ. Ada apa nih? Marah sih, tapi di hati saya, pikiran saya, kenapa nih terjadi ya? Tuhan mau kerjain apa ya? Saya mesti gimana ya Tuhan ya? Tuh. Jadi jangan ketika fokusnya ke depan, itu akan pulih dengan segera. Ibaratnya gini loh, anak kecil dikasih punya mainan nih, mainannya balon. Balonnya direbut sama temennya. Marah dong dia dong. Wow, balonku, balonku. Tapi terus kita datang sama dia. Udah. Nih, ada mainan mobil-mobilan nih. Jangan anak laki-laki. Ini ada remote-nya loh, wih seru. Waktu dia udah seru sama mainan yang baru, dia pusingin balonnya lagi nggak? Enggak. Udah nggak peduli dia sama balonnya. Kenapa? Ya karena dia punya sesuatu yang baru. Manusia dewasa pun sama. Kalau kita nggak mengejar sesuatu yang baru, kita cuma ingat-ingat yang lama, ya udah, hatinya kan dikuasai itu terus, susah sembuhnya, susah letting go-nya. Tetapi kalau kita tahu, oh Tuhan punya rencana yang lebih baik yang saya mesti capai. Tuhan punya tujuan yang lebih besar, Tuhan punya tujuan yang lebih baik, pasangan yang lebih baik, kesempatan-kesempatan baru yang lebih baik, peluang-peluang baru yang lebih baik. Ya udah, fokus sama itunya. Itu sakit emosinya akan hilang kok sendirinya. Karena kita fokusnya pakai yang baru. Tapi kalau kita nggak mau pikirin, pokoknya semua masih mau dendam sama dia, ya udah, Hmm. lukanya lama sembuh gitu. Ya. Hmm. Wah, ah, sudah 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 memuaskan hati penonton ya, teman-teman semuanya dengerin tuh. Oke. Kok ini tadi ada yang bertanya nih. Em,
kalau bicara tentang mengampuni gitu ya, oke nggak sih kalau kita jadi setting boundaries, menetapkan batasan? Maksudnya kan ada beberapa orang bilang, ya mengampuni sih mengampuni, tapi kita nggak bisa kayak dulu lagi gitu. Tapi satu sisi kita kayak ngerasa kita jahat gak sih? Eh, Bikin batasan untuk kita nggak kayak dulu lagi, kita salah nggak ya? Tapi gimana dong gitu? Hmm, Gini, sometimes manusia itu butuh waktu untuk mengampuni. Dan menurut saya untuk menghilangkan sakitnya tadi ya, memorinya kan nggak bisa dihilangin. Jadi sometimes tadi butuh orang-orang orang tuh berbeda-beda satu dengan yang lain. Sambil kita menunggu dan kita memahami apa tujuan kita berikutnya, ya, tujuan kita berikutnya. Sambil kita menunggu, kita menemukan maksud Tuhan, kenapa ini terjadi, dan kita mendapat solusi. Ya sudah, jangan menghukum diri sendiri. Jangan berpikir yang membiarkan pikiran kita liar. Ingat, kita itu ada kondisi-kondisi yang sudah rusak karena dosa. Sehingga pikiran kita tuh akan lebih cenderung berpikir negatif dibanding positif. Nah, pasti kita akan ada pikiran-pikiran yang menuduh diri kita. Contoh kalau bicara pasangan ya, misalnya kita udah pacaran lama, terus tiba-tiba kita udah ngomongin mau nikah segala macam, ternyata putus. Mungkin kita bisa blaming, ada pikiran-pikiran blaming ourselves. Gue nggak cukup baik apa ya buat dia ya? Apa gue punya banyak salah ya sama dia ya? Jangan-jangan gue menyakiti dia ya? Jangan-jangan perkataan gue nih, jangan-jangan sikap gue nih, jangan-jangan aduh salah nih gue nih harusnya gue nggak begitu ya. Nah itu pikiran-pikiran itu udah belajar stop. Yang kita mesti pikirin apa? Tuhan kenapa ini terjadi ya? Tuhan punya rencana apa sih? Tuhan kalau Tuhan izinkan ini terjadi, apa sih Tuhan yang lagi kerjain dalam hidup saya? Misi apa sih yang saya perlu capai? Hal apa sih yang saya perlu bangun? Tuh, saya mesti memikirkan apa sih? Nah, karena kalau kita percaya bahwa Tuhan itu berdaulat, kondisi putus itu Tuhan juga udah tahu, gitu. Dan Tuhan izinkan terjadi, gitu. Jadi ya udah Tuhan udah izinkan itu terjadi kok. Ngapain kita mau ngelawan kehendak Tuhan? Nggak akan bisa juga kan. Jadi lebih baik kita fokus sama kedepannya Tuhan mau saya ngapain sih? Gitu. Kedepannya Tuhan mau saya itu mencapai apa lagi? Atau Tuhan mau saya itu mengerjakan apa dengan kondisi yang terjadi ini? Waktu saya disuruh keluar tiba-tiba sama. Tuhan sebenarnya apa sih yang saya ini? Saya nggak nanya tuh, kenapa sih Tuhan kayak begini? Kenapa sih kayak begitu? Kenapa kok saya dijahatin? Enggak, saya nggak nanya gitu. Tapi saya nanya, "Hmm, oke Tuhan, saya mesti gimana ya? Saya mesti lakukan apa? Tuhan maunya saya gimana nih? Gitu. Saya mesti cari solusi apa? Itu. Jadi tidak fokus sama masalahnya, tetapi fokus sama masa depan apa yang Tuhan lagi mau kerjakan dalam diri kita. Hmm. Gitu. Itu pasti nanti kita akan dengan sendirinya melupakan. Kayak anak kecil tadi tuh. Ini tadi ada yang nanya nih, ada yang komen merelakan ya apa sih? Kalau melepaskan tapi belum merelakan bagaimana? Nah, udah. Hmm. Ya, gini loh, kayak anak kecil tadi, dia punya mainan balon atau bola-bola. Bolanya direbut sama temennya. Tiba-tiba kita datang, bawa mainan yang jauh lebih bagus. Remote control kayak apa kayak boneka Barbie soal cewek. Lebih bagus, lebih menarik. Ketika dia udah tertarik sama yang baru, masa sih iya dia nggak lupain, nggak relain yang balon, bener nggak? Nggak relain bolanya, gitu. Jadi ya itu kita tuh begitu. Kadang-kadang kita fokus udah dikasih yang sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang mungkin lebih bernilai, tetapi masih maunya enggak saya maunya yang bola, saya maunya bola. Padahal, hey, bro, sis, inget ini lebih bagus loh, lebih bernilai loh, lebih mahal loh, lebih berkualitas loh. Gitu. Jadi kalau kita tahu itu kita akan mendapat sesuatu yang lebih baik. Ngapain pusingin sesuatu yang udah ngapain kamu nggak rela lagi gitu ya? Kenapa kita nggak rela lagi bahwa sesuatu yang jelek itu kita mau buang, sesuatu yang jelek itu diambil dari kita? Ya relain aja,
Karena kita udah tahu kok kita dapat sesuatu yang lebih baik. Sama nih pasangan juga sama, saya juga mungkin testimoni sedikit. Saya dulu udah satu masa pernah punya pasangan sebelum istri saya ya. Saya dulu bangun hubungan, saya sendiri udah dreamnya mau siapkan untuk pernikahan. Tapi ternyata nggak jadi gitu. Setelah sekian tahun, 2 tahun, nggak jadi. Ya kecewa sih, sedih sih, kesel sih. Tapi ya tadi, ya udahlah Tuhan udah izinkan terjadi. Rasanya tuh nggak bisa terima gitu ya, nggak bisa move on. Tapi balik lagi ya udahlah. Saya pegang bahwa Roma 8:28 ya. Tuhan, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kok Tuhan udah izinkan terjadi, pasti ada sesuatu yang baik kok. Dan akhirnya Tuhan pertemukan saya sama istri saya. Dan ya saya sampai hari ini bersyukur bahwa Tuhan izinkan saya menikah sama istri saya ini. Banyak hal yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Ya meskipun tidak mulus, tetapi itu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan pembentukan diri, mendatangkan akselerasi-akselerasi dalam hidup saya. Kalau saya udah tahu yang ini lebih baik, ngapain saya nggak rela dulu terjadi? Malah justru saya bersyukur waktu itu terjadi, ya kan? Kayak anak kecil tadi, justru bersyukur balonnya diambil temennya. Dia dapat mobil yang lebih bagus, dapat Barbie yang lebih mahal, gitu. Ya, seperti itu. Mantap. Jadi tarik nafas dulu teman-teman semuanya ya. Udah agak udah agak pelan-pelan sudah agak berkurang ya bebannya ya. Iya, jadi yang tadi Ko Abdiel katakan itu sekali lagi itu yang menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita. Bahwa dalam keadaan sesulit apapun, iman itu penting banget gitu ya. Beberapa orang mungkin, ya itu kayak toxic Sorry. positivity nggak sih? Nggak, tapi aku rasa sebenarnya itu bukan toxic positivity, tapi itu sebuah langkah iman. Bahwa Tuhan berdaulat. Apapun yang terjadi, seburuk apapun ya, saya ngomong ini karena juga pernah ngalamin gitu ya. Seburuk apapun keadaan, ingat lagi bahwa memang kita bisa salah, kita bisa keliru, kita bisa gagal. Tapi aku percaya ini pasti Tuhan ada rencana, ada maksud. Nah nanti ya sambil nunggu ya kan, sambil nunggu bagaimana cara kerjanya Tuhan, hasilnya seperti apa dari karya Tuhan dalam hidup kita, setia aja menunggu ya. Ya, Um, betul. Kok kalau misalnya bicara tadi kesalahan kegagalan, Hmm, beberapa orang tuh tadi kan ngomongin toleransi ya. Bener nggak tuh? Itu bener ya hmm, toleransi ya. Beberapa ada hmm. orang yang kuat gitu, kayak tangguh banget, tapi ada beberapa yang lemah gitu. Kalau kita lihat generasi sebelumnya, kayaknya orang tua kita kayaknya Tangguh gitu ya. mereka kuat, iya kuat-kuat aja gitu kan. Apalagi Hmm. komitmennya gitu kan. Sekarang kayaknya ya elah coba ngomongin masakan keasinan aja orang tuh gampang banget cerai gitu kan. Apalagi orang tuh langsung tinggalin pekerjaannya karena katanya mau butuh healing gitu kan. Ini gimana sih kok? Apa mungkin kita yang nggak bisa jadi terlalu lembek kah? Tapi satu sisi kita bisa juga terima uh, me- me- apa ya? Mendalami tentang kesehatan jiwa kah? Ini balancingnya gimana ya? Gini, kalau aku belajar, kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi itu, pasti Tuhan punya maksud yang lebih baik. Konsep itunya nggak boleh lupa. Nah, kalau gini, kita tuh punya awareness kok. Kita tuh Tuhan kasih kesadaran untuk kita tahu ini sesuatu itu yang salah saya, dan sesuatu yang salah orang lain. Contoh di pekerjaan. Sorry, aku lagi agak Iya, eh, sedikit batuk, nggak apa-apa ya. iya. Nggak apa-apa lah ya. Maafin lah kan. Nggak jadi kepahitan kan, saya batuk. Aman, aman, aman. Tiba-tiba ntar kepahitan lagi. Ini Kak Abdiel sharing, TikTok batuk-batuk. Iya, narasumber Ya, batuk-batuk. iya, kepahitan kan nggak lucu kan. Oke ya. Eh, jadi gini, kita tuh Tuhan tuh kasih kita awareness akal budi untuk sadar yang ini yang perlu diperbaiki saya atau orang lain. Ya, jadi contoh misalkan kita lagi kerja, kita ditegur sama atasan kita, kamu kerjanya kenapa nggak benar? Kenapa ini laporannya kayak begini?
Wah, kalau kita nggak punya kesadaran bahwa kita perlu diperbaiki, kita cuma ngerasa orang lain yang salah. Wah, apa aja, matanya nggak bener bacanya, salah nih. Wah, ini udah saya bikinnya sebaik mungkin loh, sehari semalam nggak tidur. Nah, itu kan berarti dia miss the point. Nah, kalau atasan kasih nasihat, kasih teguran, berarti ada sesuatu yang salah sama kita. Tugas kita apa itu? Cari tahu yang salah apa, yang kurang apa. Oh, kalau saya jadi dia, saya akan tanya, oh, maksudnya bagaimana Pak? Kurangnya di mana? Apa yang saya mesti perbaiki? Saya izin perbaiki ya Pak. Nanti kalau udah selesai saya tanya Bapak dulu sudah tepat atau belum. Jadi artinya fokusnya bukan sama apa yang kita alamin, tetapi apa yang kita perlu perbaiki. Kalau fokusnya sama apa yang kita alamin, tadi contoh masakan keasinan dikit aja udah ngomel-ngomel. Bisa masak gak sih? Masak gini aja keasinan. Ya udah lu masak sendiri, coba bisa nggak gitu kan? Masak gini aja begini-begini. Nah, kalau fokusnya sama masalahnya, kadang-kadang gini, bisa jadi mungkin udah dimasakin sama istrinya. Terus dikomplain, ih, keasaman nih, keasinan nih, masaknya yang bener dong. Ya, suami komplain kan. Istrinya balas lagi, ya udah lu aja yang masak. Gitu, udah dimasakin bukannya terima kasih. Nah, kalau udah gitu suami, apa-apaan? Lu yang bener dong jadi istri. Masa gua kasih nasihat gitu aja marah-marah. Nah, jadi ribut. Nah, sometimes fokusnya apa sih? Kita mau soal asin. Ya udah kalau keasinan, apa? Ya tambahin air. Ngomongnya kan juga bisa baik-baik. Sayang, itu keasinan. Boleh nggak tambahin air dikit biar nggak lebih asin? Kan enak. Tapi kalau kita fokusnya sama menyalahkan, ya, lu bisa nggak sih masak yang bener? Masak gini doang keasinan. Dari kemarin, seminggu kemarin keasinan terus, lu mau kawin lagi? Nah, udah, kalau udah bahasnya begitu, udah siap-siap aja perang dunia kelima kali ya. Nah, jadi eh, balik lagi ke responnya dia tuh penting. Fokuslah sama apa yang mesti diperbaiki. Jangan fokus sama masalahnya. Kalau fokus sama masalahnya, fokus sama kejadiannya, kita nggak akan move on. Kita nggak akan bertumbuh. Contoh kayak tadi anak ditegur atau karyawan ditegur sama atasannya. Ya kalau dia fokusnya sama dikit-dikit tegor, dikit-dikit tegor. Emang dikira gue nggak bisa kerja. Nah kalau lu bisa kerja, pasti lu nggak akan ditegur gitu kan. Jadi jangan merasa bahwa yang salah selalu orang lain. Kita evaluasi diri kita. Sudahkah kita lakuin yang terbaik? Misalkan kalau kita ngomong profesional. Apakah benar kita sudah lakuin yang terbaik? Apakah benar kita sudah tahu semuanya sehingga kita bisa lakuin yang terbaik? Enggak, belum tentu. Mungkin orang lain yang di atas-atas kita punya pengalaman yang jauh lebih banyak sehingga dia tahu mana yang lebih baik. Saya pernah di dalam karir saya pernah bikin presentasi dibilang bego sama vice president director. Yang bikin presentasi bego amat nih di depan manajer-manajer, lainnya manajer, saya sendiri staffnya. Tapi mindset saya bukan, oh kalau saya bawa baper ya, ih saya dibilang bego di depan manajer-manajer yang lain, udahlah resign aja lah, gak ada gunanya, gue udah kerjain sebaik mungkin presentasinya, malah dibilang bego. Waduh, nangis bombay. Enggak, saya justru senang dibilang bego. Ih, nggak normal nih Kak. Enggak, saya justru senang begini. Ketika saya dibilang bego, materi presentasi saya digituin, saya bisa paham cara berpikirnya seorang presiden direktur atau seorang vice president direktur. Oh, cara berpikir beliau begini ya. Oh, saya salah nih. Oh, ilmu saya belum nyampe sih, makanya saya salah. Justru itu sebuah opportunity yang bagus buat saya. Justru saya lebih senang dibilang bego sama beliau. Gitu. Karena dengan dibilang bego, jadi saya ngerti, oh ekspektasi beliau tuh begini, oh standar beliau begini. Oke, let me do it. Oke Pak, nanti saya paham, nanti saya perbaiki. Nah, tapi kalau saya udah baper, udah gue tahu gue kerja di pagi sampai malam, lembur dari semalam malaman, udah gue presentasiin dibilang bego. Nah, itu yang lebih bego lagi mikir seperti itu. Kasarnya gitu ya. Hmm. You miss the point gitu. Nah, sama bicara letting go, the art of letting go itu don't miss the point. Jangan kehilangan intinya apa arahnya itu. Karena kalau kehilangan arahnya
ya udah kita akan fokus sama masalahnya, nggak fokus sama masa depannya, solusinya. Gitu sih. Hmm, Jadi kalau bicara, jadi kita mesti berapa lama Kak? Ya secepat mungkin kita bisa menemukan poin utamanya apa, visinya apa, tujuannya apa, nah semakin cepat juga kita akan pulih. Sorry, pantes bisa ya. menjawab nggak ya? Iya, Jadi jangan, bisa ya, menjawab Kak Abdiel. Iya ya. oke. Wah, berarti Kak Abdiel kalau mau minum dulu boleh loh. Barangkali ada minumnya aku Oh iya sambil ya, thank you. memberikan Ya. narasi. Wah, berarti bener ya. Yang kalau kita lihat-lihat ya, kayaknya dia nggak pernah main tenis kok tiba-tiba dia main tenis ya kan. Lah, Hmm. dia nggak pernah tuh mau untuk tiba-tiba menghambur-hamburkan uangnya untuk pergi ke luar negeri kok tiba-tiba dia keliling dunia kan gitu ya. Kayak melakukan sesuatu yang baru yang sebelumnya dia nggak pernah lakukan. Mungkin itu salah satu bentuk dia menemukan visi baru itu ya, Ko Abdiel ya. Nyoba hal baru, mencoba cita-cita atau pencapaian yang baru gitu kan, yang kita nggak sangka sebelumnya. Mungkin itu caranya. Ada yang mau ngaku di sini siapa? Siapa? Oh, tiba-tiba dia nggak pernah olahraga, jadi atlet lari ya kan? Karena ternyata dalam kenapa ditanya kok dia bisa ikut apa tuh? Kayak itu ya maraton-maraton gitu kan. Padahal dia anaknya mageran banget kan. Kok tiba-tiba dia jadi anak maraton banget nih. Oh, ternyata dia sambil lari itu sambil semangatnya itu bukan semangat dapetin medali ya atau dapetin barang-barang. Tapi kenapa sambil lari dia sambil bertanya-tanya, saya kurangnya apa? Cuak, ya bercanda. Canda ya teman-teman ya. Mohon maaf, mohon maaf. Oke. Okay. Um, Tadi Ko Abdiel udah banyak banget bicarain dari sisi ininya ya. Sebenarnya udah teman-teman semua perhatiin nggak? Dari sisi ilmu psikologinya dapat, tapi dari firman Tuhannya juga. Atau masih ada yang belum nyambung? Oke. Kok kalau misalnya kan tadi udah banyak ya bahas. Kalau menurut aku sih udah balance ya. Barangkali mungkin teman-teman perlu diingatkan lagi. Kalau menurut Koko, kalau misalnya isu-isu mengenai hal ini di Alkitab itu ada nggak sih kok? Hmm, ya sebenarnya kalau kita bicara Alkitab, experience seperti ini tuh banyak banget ya. Jadi orang-orang yang move on dari masa lalu atau letting go lah ya masa lalunya dan dia move on untuk mengerjakan visi yang dari Tuhan. Let's say from the Old Testament ya, di Perjanjian Lama kita bisa ngelihat namanya Elia. Elia itu satu titik setelah dia bunuh nabi-nabi palsu, nabi-nabi Baal, dia dikejar-kejar balik sama si Isabel. At some point, dia akhirnya ngerasa depres, capek, gue Tuhan biarin gue mati aja. Hmm, hmm, hmm. Ya, padahal you you already did great things gitu ya, mau bunuh 400 nabi Baal, ya membuat bangsa Israel mengenal siapa Tuhannya yang berkuasa gitu kan, melebihi Baal-Baal. Wow, great things loh itu, mujizat menurunkan api dari langit membakar habis sampai seair-airnya, mesbahnya itu sampai habis, airnya juga sampai habis kering kan. Udah ngelakuin mujizat segitu gede, udah mendapat pencapaian segitu besar, bisa loh seseorang tuh tiba-tiba down, depressed sampai udah Tuhan, gue mati aja, cabut nyawa gue aja Tuhan, gitu ya. Tetapi ya bersyukurnya ya waktu dia ngerasa begitu Tuhan kasih, ya Tuhan kirim malaikat kan kasih dia makan minum sampai 2 kali apa 2 kali ya misalnya. Terus dia setelah itu dapat kayak kekuatan baru, dia pergi. Kira dia cari Elisa namanya. Dan dia melanjutkan misi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya. Elia. Daud sama. Daud hmm, bicara Daud hidupnya tuh disayang Tuhan banget lah. Tapi dia juga ngelakuin kesalahan. Contoh waktu sama Bathsheba. Ambil istri orang, suaminya dibunuh supaya dia bisa dapat istrinya. Dan dibunuhnya pakai perencanaan. Jadi kalau kita ibaratnya itu pembunuhan berencana gitu ya, dilakukan oleh seorang raja. Dan Tuhan tegur keras.
Dia menyesal banget. Coba kalau dia tinggal dalam penyesalannya. Oh iya, gue kenapa ya berbuat begini? Kenapa gue kok menghina Tuhan ya? Kenapa kok gue udah punya banyak istri, banyak selir, banyak ini, tapi masih aja gue punya. Oh, coba kalau dia depres, dia bunuh diri. Ya nggak ada tuh namanya Salomo. Nggak ada namanya bangun bait Allah yang megah. Ya. Jadi di Bible juga di Alkitab banyak contoh-contoh kalau ingatnya ya Tuhan itu mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita, dan Tuhan pengen hidup kita tuh menggenapi rencananya. Perlu diingat juga kita lahir itu bukan kecelakaan loh. Kita lahir itu dari rencana Tuhan. Kalau kita lahir kecelakaan tuh gini, Tuhan tiba-tiba bersin, haciu, keluar bayi, gitu kan. Atau orang tua kita kesandung, tiba-tiba lahir keluar bayi, ada bayi nih. Nah, itu baru kecelakaan. Dan Tuhan tuh izinkan manusia lahir tuh 9 bulan di kandungan. Gitu. Ada yang lebih awal lagi. Ada proses gitu. Jadi bukan sebuah kecelakaan yang tiba-tiba brojol. Lahir bayi nih. Aduh, kita mau siapain ya? Enggak. Tuhan tuh pasti punya rencana. Tuhan pasti punya maksud. Nah, sama di perjanjian baru juga. Petrus. Coba Petrus habis mengkhianati Tuhan mengkhianati Tuhan 3 kali ya, menyangkal kenal Yesus 3 kali, pakai sumpah lagi, pakai sumpah, nggak kenal gua, berarti sumpah gitu ya, nggak kenal gua, nah misalnya, ya itu aja udah kayak begitu aja, kalau dia miss the point, miss rencananya Tuhan, dia udah gantung diri temenin si Yudas, bro, gantung dirinya lu geseran dikit, gua sebelah lu, tetapi ingat kalau terlepas dari semua yang udah kita lakuin atau kesalahan kita atau mungkin pengalaman-pengalaman yang tidak baik di masa lalu, udah move on. Ingat kalau itu udah terjadi, Tuhan udah punya rencana yang lebih baik lagi. Udah relakan aja. Kalau kita dapat sesuatu yang lebih baik, ngapain kita yang lebih buruk kita kejar-kejar? Ngapain yang lebih buruk kita ingat-ingat terus? Udah ingat aja yang lebih baik, cari aja yang lebih baik. Tuh. Ya, jadi tadi balik lagi pertanyaannya apa tadi? Tadi pertanyaannya mengenai isu apa contoh-contoh yang ada di Alkitab Oh iya, berkaitan sama move on itu. betul. Nah, Petrus Ya. balik lagi. Petrus sudah begitu. Coba. Untung dia move on. Kalau ketika dia move on, Tuhan pakai dia khotbah 3.000 orang loh. Betul. Tuhan Yesus aja sepanjang Tuhan Yesus khotbah belum ada 3.000 orang bertobat. Ya kan? Cuma kasih makan 5.000 orang mungkin ya dengan keluarganya 10.000 15.000 orang. Tapi yang bertobat nggak tahu berapa. Tapi Petrus khotbah dari Pentakosta ya. Itu 3.000 orang loh diselamatkan loh. Wih, coba kalau dia gantung diri di sebelah Yudas. Nggak ada tuh kejadian itu. Coba kalau dia nggak move on, nggak ada tuh dia dipakai Tuhan. Gitu. Ya. Oke. Jadi Baik, teman-teman. gua banyak banget. Paulus juga sama loh, Paulus. Ya kan? Coba Paulus sudah dijamah Tuhan, dia nggak move on. Tuhan, saya menyesal. Dia hidupnya sepanjang hidupnya menyesal doang gitu. Dia pernah menganiaya. Coba Betul. tuh dia nggak dipakai Tuhan tulis surat-surat yang membangun sampai jemaat hari ini ya kan? Iya. Oke. Ya, Balik baik. ke Stella. Thank you. Teman-teman yang lain gimana? Ada yang mau tanya nggak? Yang topiknya berbeda ya. Tadi berapa udah ada yang dijawab. Mengenai tadi dicek dulu apakah emang kesalahannya datangnya dari kita perlu upgrade diri atau kesalahan dari orang lain gitu. Yo, ada apa lagi? Ada nggak nih? Khususnya ya, ini kan lagi ada Koabdiel, jadi mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari bapak-bapak, apa nih, para suami, para ayah barangkali kan. Karena menurut saya, kalau anak kan bisa ngeluh ke ibu ya, Koabdiel. Ini kurang ini nih, kurang ini. Ibu bisa ngeluh ke bapak, ke suami. Lah suami ini gimana? Apalagi kan punya stigma, kalau cowok nggak usah cerita-cerita. Kalau cowok dipendem aja, dikuatin aja gitu kan. Ini nggak ada yang mau nanya nih.
Oh, ini kaitannya mengenai ayat yang ini loh Kak Abdiel, ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan. Kalau dari Mm-mm. ilmu psikologinya dan mungkin perbedaan psikologi Kristennya gimana gitu kali ya? Oke. Wait, bentar ya. Sorry, aku sambil Iya, ngecek anakku. Ya, kayak gini jadi jadi gini. Sebenarnya tujuannya Tuhan ngomong kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan tuh maksudnya itu sebenarnya Tuhan tuh pengen kita babak belur apa gimana ya maksudnya? Kan nggak mungkin kan? Kalau secara psikologis, sebenarnya Tuhan tuh lagi mau melatih kita untuk merelakan gitu. Ketika kita rela, ya udah kita nggak akan ketika udah namanya orang rela gimana sih? Ikhlas gitu loh. Ya udah gitu. Ya udah. Kalau kita hitung-hitungan tampar pipi kiri kasih pipi kiri kan di zaman waktu itu hukumnya itu kan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Ya kan? Nah, Tuhan tuh lagi melatih orang-orang kalau begitu kamu akan hidup dalam dendam. Mata gue udah ditonjok nih, gue tonjok balik matanya dia. Nah, tetapi, gue ditampar nih, dipermalukan. Nah, gue mesti tampar balik. Tapi Tuhan, udah kamu relain aja. Ya, kalau orang di psikologi, dalam ilmu kejiwaan, kalau kita namanya udah ikhlas, udah rela, itu ada sesuatu yang terlepas dari diri kita dan tidak mengikat kita. Tuh. Contoh saya waktu disuruh keluar tiba-tiba kerja baik-baik udah nggak ada ini dianggap wah kamu kerja nggak benar kamu keluar kita mau ambil alih perusahaannya kamu keluar aja dari perusahaan ini bulan depan ya. Nah kalau saya nggak ikhlas nggak bisa kita ributin tapi apa gunanya buat saya padahal Tuhan kalau kita percaya Tuhan mau siapin sesuatu yang baik ya udah rela aja ikhlas aja. Kalau dengan kita ditampar, kita akhirnya ikhlas. Oh ya udah deh, ditampar nih satu lagi deh. Gak apa. Ya udah kalau kita ikhlas, ya apalagi sih yang mau dicari orang yang udah ikhlas gitu. Nah kalau aku lihatnya dari sisi psikologi, Tuhan tuh lagi mau ngajarin itu. Jangan jangan menuntut balas, jangan menuntut dendam. Gitu. Gue udah dirugiin, gue doain lu. Hidup lu susah, 7 turunan. Nah itu belum ikhlas. Ditampar pipi kiri kita mau tampar pipi kanan dia tapi pakai doa namparnya sosok rohani gitu. Kalau aku melihatnya sih itu sih kak melihat teman-teman jadi ya udah Tuhan tuh lagi melatih untuk orang ikhlas mengampuni. tapi Ko Abdiel bahkan ya, maksudnya dari ilmu psikologinya ternyata merelakan itu ada maknanya ya, ada yang dilepaskan dan maksudnya ada yang lebih membuat dia lebih sehat. Iya, memang sebenarnya kalau mau jalani hidup yang lebih sejahtera kan ikhlas, rela gitu ya. Hmm, Tapi ya sebenarnya karena diri sendiri ya yang keras kepala kan, masih hmm. egonya masih kenceng ya. Padahal sebenarnya melepaskan dan merelakan ini sebenarnya cuma kaitannya mengikhlaskan aja kan, emang ya udah gitu kan. Tapi Ya kalau bicara ngomong letting go ya berarti ada sesuatu yang lepas dari kita ya ibaratnya pergi dari kita yang kita perlu lepas menurut aku eh itu bicara ketika fokus kita aja. Kalau kita fokusnya ke future, ke masa depan yang akan lebih baik, kita nikmati. Kita akan letting go kok by naturally gitu. Tapi kalau fokus kita ngerasa masa lalu tuh lebih baik buat saya, sesuatu itu lebih indah buat saya, ya udah kita nggak akan move on. Even kita melihat sesuatu yang lebih baik pun kita nggak akan digubris gitu. Sehingga malah hilang opportunity baru, kesempatan kita lebih baik. Mungkin kalau bicara bisnis yang lebih besar itu kan atau pekerjaan yang lebih baik itu akan hilang. Nggak sedikit kok orang yang kesaksian dia di orang-orang profesional ya diberhentikan dari pekerjaannya padahal udah mengabdi sekian tahun. Ternyata Tuhan kasih pekerjaan yang jauh lebih baik, gaji lebih besar, tempat lebih deket, lebih sejahtera, lebih well apa istilahnya orang sekarang tuh life balance. Nggak sedikit kok yang kayak begitu. Tapi coba kalau fokus dia dulu kepahitan sama tempat kerja dia yang lama, dia nggak akan melihat akan ada opportunity baru yang datang.
Tuh. Wah, mantap. Iya. Nah, mantap. Ini kok kayaknya ini satu terakhir kali ya dari saya Boleh. nih karena ya nanya nih nggak terlalu banyak, biasa malu-malu. Oke, terakhir. Hmm. Ini tadi kayaknya kan ini untuk kita. Kok gimana ketika semua informasi yang kita terima malam ini nih kita bisa bantu untuk orang-orang yang lagi ngalamin melepaskan dan merelakan. Mungkin anak-anak atau teman kita atau keluarga kita gitu ya. Kita kayak pengennya secepatnya lah udah lo ayo terima, jangan dikendalikan sama perasaan, menatap ke depan gitu kan. Tapi gimana ya? Iya. Kalau kok ya ini ada sebenarnya pada pertanyaan juga yang unik nih. Kalau di ranah hukum nanti aku jawab ya. Hmm. Yang pertama kalau bicara untuk orang lain gimana ya. Nah, ini yang pertama begini. Seringkali orang itu nggak bisa menerima emosinya sendiri. Jadi yang untuk tahap pertama sebelum kita masuk ke dia, kita mesti bilang ya wajar sih kalau kamu kecewa, kamu marah, ya kamu dirugikan banget gitu. Ya kamu dikecewakan sekali pasti, kamu pasti kepahitan karena dia begini. Tuh, kamu pasti pahit lah, udah baik-baikin, kita udah berjuang untuk hubungan ini, tapi ternyata dia tiba-tiba mutusin, terus dia nggak berapa lama ya dia bangun hubungan sama orang lain misalkan. Jadi yang pertama kita mesti support mereka adalah kita mesti terima dulu emosinya. Dan kita minta mereka juga menerima emosi mereka. Ya wajar sih kamu marah, nggak apa-apa. Itu wajar kok. Kamu nggak dosa kok kamu marah, kamu mau digituin. Tetapi mau sampai kapan? Itu Tuhan tuh berdaulat kok, sis. Gitu. Tuhan berdaulat kok bro. Tuhan tuh izinkan ini terjadi. Tuhan melek. Tuhan nggak tiba-tiba, aku lagi ngurusin si Stella, lupa kalau si siapa di sini misalkan. Maaf ya, saya pinjam nama ya, Melody misalkan. Iya aku lagi ngurusin Stella, lupa si Melody diurusin. Waduh dia dizolimin sama pasangannya, atau dia dijahatin sama pasangannya. Duh lupa saya. Nggak mungkin. Hmm. Tuhan tuh pegang kendali. Aduh, saya lagi ngurusin Stella sama Melody. Aduh, lupa nih Abdiel saya urusin. Tiba-tiba dia dikeluarin dari pekerjaannya nih. Disuruh pergi. Aduh, kok bisa sih kebablasan gini? Nggak mungkin. Jadi kita mesti ingetin teman kita. Sis, bro. Tuhan masih pegang kendali, bro. Tuhan masih... eh, Tuhan masih ini semua masih under control Tuhan kok. Tuhan tahu lu akan dibeginiin. Jadi, daripada lu bersedih, bersusah payah, coba yuk pikirin Tuhan punya rencana apa yang lebih baik dari apa yang udah lu alamin. Kita motivate mereka gitu. Coba lu renungin, lu doa deh, ambil waktu sambil lu coba ngampunin, sambil lu melepaskan pengampunan. Coba sambil lu tanya Tuhan, saya mesti apa? Saya mesti ngapain? Apa yang Tuhan mau kerjakan sih kok sampai kondisi ini terjadi? Sama kayak Yusuf kan sama Yusuf kan sama. Dia Iya. di Potifar udah enak-enak. Dia suruh masuk penjara. Kalau dia cuma ngomong kepahitannya doang, dendam gue sama istri Potifar. Justru bersyukur dia ketika terjadi, gue bersyukur gara-gara istri Potifar gue difitnah. Gue ketemu nih sama si juru minuman. Betul. Kalau dia cuma hidupnya kepahitan dong, dia ngeliat juru minuman curhat, ya elah bro, lu ngimpi gitu aja, pikiran gua ini dizolimin nih, gua dimasukin penjara sama ini, gua nggak salah bro. Ya gimana nih gua, dia cuma ngeluh doang. Ya nggak jadi dia nafsirin mimpinya. Tetapi ketika dia udah ya udahlah gue terima deh, pasti Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik. Ya udah, dia di penjara juga did his best lah ya, dia lakuin semua yang terbaik. Dia bahkan jadi kesayangan kepala penjara. Ya, dia di tempat curhat juga. Gara-gara dia tempat curhat, dia inget tuh sama si juru minuman waktu Firaun lagi ngimpi, ya kan? Jadi ya kita mesti motivate teman kita. Pasti ada sesuatu yang baik kok yang Tuhan kerjakan. Gitu kan. Dulu pernah ada meme-meme ya. Apa sih Gusti ora, apa sih Tuhan tuh nggak tidur gitu. Oh Gusti boten sare atau apa gitu, ada meme begitu zaman dulu ya.
Tuhan tuh nggak tidur. Ya emang bener. Tuhan nggak, tadi kayak aku bilang, aduh gue lagi ngurusin Stella sama siapa nih? Silvi, si Abdul. Gimana nih si Abdul nih? Enggak, Tuhan nggak pernah kayak gitu. Jadi kita motivate teman kita. Udah yuk move on. Karena apa? Tuhan punya sesuatu yang jauh lebih baik. Kalau lu udah melihat rencana Tuhan yang lebih baik, lu nggak akan ingat lagi nih pengalaman pahit lu. Nggak, maksudnya gini, ingat mungkin masih ya, tetapi nggak akan lagi lu kecewa, nggak akan lagi lu marah. Pasti lu akan malah bersyukur kejadian itu terjadi. Gitu. Fokusnya jadi udah ngelihat, wah, ya gue udah dapet yang lebih baik kok, ngapain gue pusingin yang lebih jelek, ya kan? Kita kehilangan 10.000 diganti 100.000, ngapain kita pusingin yang 10.000 yang udah hilang gitu kan? Gitu. Oke ya, semoga menjawab. Nah ini kalau soal aku tambahin ya, soal perkara hukum gimana. Nah ini penting juga. Perkara hukum ini begini, kalau aku ngeliat ini masing-masing orang case by case juga. Live ini, hiduplah dalam pimpinan Tuhan. Aku belajar juga sama. Kalau dalam perkara hukum ini Tuhan kasih teman-teman damai sejahtera untuk menjalani ini semua. Ada, maksudnya dalam hati kalian tuh, oke, maju terus, ada gitu ya. Jadi bukan karena emosi kita ya, tapi karena kita dengar suara Tuhan tuh, terus maju, terus perjuangkan, go ahead, jalan aja. Karena saya kan nggak bisa bilang, oh janganlah, relain aja lah, nggak bisa. Kadang-kadang Tuhan bisa jadi pimpin pakai proses hukum itu untuk membela kita, bisa aja. Kayak Paulus dulu, naik banding terus dia sampai mau ketemu Kaisar. Paulus kan kalau harus, Paulus katanya rasul, naik banding, nggak bener nih, harus mengampuni dong Paulus. Kita ketemu di surga nasihatin Paulus lagi, gimana sih kamu rasul kok naik banding gitu, bener nggak? Tapi saat itu memang Tuhan gerakan dia naik banding, ya udah naik banding dia. Terlepas dari semua akhirnya terjadi bagaimanapun, ya ikutlah pimpinan Tuhan gitu. Tapi kalau Tuhan bilang, udah stop, relain aja, ngapain kamu cari pengacara ribut-ribut. Kalau Tuhan udah gerakinnya begitu, hatinya nggak damai sejahtera untuk kita maju ke pengadilan, ya udah, gitu. Ya udah relain. Tapi kalau dalam hati kalian doa, kalian waktu tenang gitu ya, terus Tuhan terus maju, saya beserta kamu, misalkan ya. Ya terus aja jalanin terus. Minta hikmat Tuhan. Saya mesti hubungi siapa Tuhan? Saya mesti cari lawyer yang mana? Saya mesti hubungin siapa? Itu nggak apa-apa. Tapi balik lagi, itu kan butuh kepekaan. Nah, itu butuh proses. Jadi makanya penting buat kita belajar kenal suara Tuhan. Tuhan tuh bicara gimana sih? Nggak harus selalu Tuhan bicara tuh ada suara. Kadang-kadang damai sejahtera hati kita. Kalau kita nggak damai ya udah, jangan diterusin. Kalau kita ada hati kita kayak menggelitik, ya udahlah, nurut aja gitu. Ya, jadi saya nggak bisa ngomong jangan, relain aja, nggak bisa. Mungkin Tuhan pimpinnya malah maju terus gitu. Tuhan akan kirim pembela buat kamu, ya bisa aja gitu. Tapi bisa jadi Tuhan udah stop aja, udah relain, nanti saya ganti yang jauh lebih baik. Ya itu juga bisa juga. Ya, masing-masing orang berbeda ya kalau ngomong masalah itu ya, gitu ya. Paling itu dari saya, Stella. Thank you teman-teman juga. Thank you teman-teman semuanya. Aduh, tadi janjinya sebenarnya sampai 8.30 ya, tapi kayak Ko Abdiel, thank you so much. Wah ini teman-teman semuanya mohon maaf ya, nggak bisa menjawab semuanya. Tapi tadi Pak Ko, satu tips aja singkat ya Ko, untuk pengendalian emosi. Ya pengendalian gini, emosi itu, tadi saya bilang, emosi itu kan nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Tetapi ketika emosi itu menguasai kita, nah itu baru salah. Jadi kalau bicara pengendalian emosi, lo bicara bagaimana supaya emosi itu tidak mempengaruhi respon kita ke orang lain. Itu yang kita mesti, jadi cara kita mengendalikan emosi ya kita mesti kenalin dulu, oh nih saya lagi marah nih. Oke, kalau saya lagi marah, saya lagi marah sama misalkan karyawan gitu ya. Misalkan saya marah sama karyawan. Terus nyampe rumah, rasa marah itu masih mengendalikan saya, sehingga istri saya ngomong, saya jadi bawaannya mau marah. Anak saya ngapain, saya bawaannya marah-marah. Nah, itu yang salah.
Jadi kalau kita bicara pengendalian emosi itu gimana ya? Taruh emosi itu pada konteksnya. Saya lagi marah sama siapa? Saya lagi kesel banget sama karyawan saya. Ya udah, begitu nyampe rumah, ketika ngeliat istri, belajar kontrol. Kok nada saya jadi kayak pengen marah ya? Oke, tenang. Saya lagi marah sama karyawan, bukan lagi sama istri. Sama anak juga, kok saya kata-katanya begini ya? Gitu. Belajar ngerem. Kenali diri sendiri. Kalau saya sih itu ya. Dan Ya. kalau sekarang saya suka berdoa, Tuhan kasih saya pengendalian diri yang baik. Tuhan tolong saya berkata-kata yang baik. Tuhan tolong saya untuk tidak lepas kendali. Gitu. Nah, seringkali ketika tipsnya apa ya? Tipsnya yang pertama ya jangan kenali dulu emosi kalian. Ketika kita udah kenal, kita tahu, oh saya lagi begini, oh saya lagi sedih, oh saya lagi melo. Jadi kalau istrinya kesel, jangan ya udahlah emang gue pantas dimarahin ya, jangan gitu juga. Atau teman kita lagi ngomel-ngomelin kita, ya udah lu ngomelin gue aja terserah lu deh, jangan gitu juga. Kita mesti kenalin diri sendiri, nah terus kita belajar berespon. Oh iya, saya lagi sedih. Oh saya lagi terpukul. Oh saya lagi kecewa banget. Oke deh. Kecewanya karena ini ya. Oke deh. Jadi saya pulang, saya jangan marah-marah sama keluarga, jangan marah-marah sama istri, jangan jadi sensi. Ya udah, minta hikmat Tuhan. Tuhan saya mesti gimana? Oke, serahin sama Tuhan. Biasanya sih kalau saya begitu ya. Saya lagi ngerasain apa? Tuhan saya udah bingung nih mesti gimana. Ya, terserah Tuhan deh pimpin saya. Gitu. Ya. Jadi jangan terlalu dipikirin. Begitu kita makin dipikirin, kita makin terobsesi. Nah, kita makin dikendalikan sama hal tersebut. Ya, itu aja. Mantap. Ko Abdel, thank you so Yes. much untuk malam hari ini bisa Yes. bantu kami My Sahabat pleasure. Istri. Ternyata dari Sama-sama. kemarin tuh banyak banget yang lagi memang penasaran sama topik ini kejiwaan. Karena saya juga jarang-jarang bahas. Thank you so much Ko Abdel. Titip salam Sama-sama. buat istri dan anak-anak. Sehat-sehat Ko Iya. Abdel. Ya, Tuhan Ya. berkati semuanya. Ya, Tuhan thank berkati. you. Ya, Selamat see you. malam. Aku nggak Ya, tahu see gimana you. cara matiin. Kamu yang nge-leave saya Aku ya. turunin ya. Aku turunin Ya. ya. Izin. Siap. Thank you ya. Oke. Iya kok. Ya. Gimana teman-teman semuanya? Nggak bisa kejawab semua ya pertanyaannya. Tapi tadi Ko Abdel memang bilang sebenarnya nggak bisa lama-lama. Tapi dia bisa hadir gitu ya. Itu udah menurut saya udah keren banget. Karena saya kenal beliau dosen saya waktu itu. Kita belajar psikologi Kristen. Dan ketika persiapan yang ada, ya kayaknya awal-awal bahas ini bagus sih Stel. Oh iya bener. Makanya tadi kalau misalnya ada yang miss di depan, ya saya sedikit cerita aja. Langkah-langkahnya saya nggak catat. Tapi yang paling berkesan memori, kata Kalisa, keren Kak. Iya, saya pun sebenarnya ini tuh topiknya buat saya ya sebenarnya. Mohon maaf ya. Jadi sebenarnya pasien pertama saya, terus Kalisa ya. Trinity nggak join, lalu akhirnya berantet lah yang lain ya. Nah, yang kedua, yaitu, jadi kebayang nggak dampak dosa itu benar-benar merusak dan mencemari kita banget gitu ya. Jadi jangan mengira bahwa dosa tuh hanya mempengaruhi area-area ini aja, enggak. Bahkan emosi kita, ya tadi ya emosi, kehendak, dan satu lagi apa? Perasaan, kehendak, sama ya itu ya gue lupa. Udah malam soalnya. Oke. Cuma tadi ada 5 poin ya tentang letting go ini. Yang pertama ya emosi itu sifatnya netral. Yang artinya ketika itu ada, bukan Kak Linu, kan tubuh jiwa roh. Nah, dalam jiwa ini ada perasaan, ada kehendak, ada pikiran. Itu tadi. Oke. Nah, jadi pertama perlu diketahui bahwa emosi itu netral. Ya, jadi kalau marah boleh nggak, sedih boleh nggak, boleh. Tapi yang diperhatikan adalah perasaan ini. Hati-hati kalau sampai akhirnya membuat kita, yaudah kita mau jahatin dia, kita mau bales dia. Nah, itu. Makanya tadi ya ada yang bilang ya, kalau marah jangan ditunda-tunda, jangan lama-lama. Takutnya nanti jadi celah bagi iblis untuk kita, udahlah kita jahatin orang itu aja. Udah biar orang itu tahu diri gitu kan. Nah, terus itu yang kedua. Yang ketiga tadi kaitan tentang ini ya,
memori tidak bisa dihilangkan. Nah ini kita kebalik, ya kan? Kita kira memori bisa dihilangkan, perasaan bisa ditolak gitu. Gak bisa, pantas error terus gitu. Jadi tadi yang aku ingat, kita harusnya punya satu kepekaan, ada sesuatu yang gak bisa kita tolak secara naluri gitu ya. Ya, salah satunya emosi itu, pikiran juga, ya kan. Kan teman-teman juga gak mau kan tiba-tiba amnesia gitu kan. Takutnya yang bagus-bagus, selain daripada karena orang-orang itu jadi ikutan kehilangan gitu kan, kayak sayang banget gitu. Oke, selanjutnya. Yang keempat tadi apa? Oh, harus melangkah ke visi gitu kan, mempersiapkan bahwa oke, itu udah di masa lalu, oh saya harus fokus ke ini, ke depannya gimana, misi ke depannya gimana. Bagus banget ya. Wah, gimana kayak dapat konsultasi gratis ya? Jadi itu seninya ya teman-teman. Kelihatannya kayak teori banget, tapi sebenarnya itu praktika banget untuk kita terima dan lakukan. Sekali lagi, ini masih awal 2025. Memang 2024 nggak bisa diubah. Ya, gara-gara memori jadi gamon. Mending ditampar pipi kiri kanan. Tapi kembali lagi ya, menurut saya satu sisi izinkan kita bisa menerima bahwa akhirnya pelan-pelan nanti kok akhirnya bisa move on and moving forward gitu ya. Pelan-pelan. Satu sisi kalau menurut saya kalau memang gak bisa buru-buru gak apa-apa. Takes time, ambil waktu sampai akhirnya benar-benar bisa kuat lagi, bangkit lagi, stabil lagi. Daripada ya, mohon maaf kalau menurut saya, daripada buru-buru ternyata belum komplit gitu ya. Kita accepting kita punya perasaan, emosi. Mending kita kenali diri kita, emosi kita secara utuh. Oke, mantap nih, udah ngerti. Baru akhirnya melangkah. Gitu. Jadi buat yang gak sabar gimana? Tadi pertanyaannya Kak Mike sama Kak Alisa udah dibahas tadi kan. Kenali dulu seberapa limitasinya ya. Yang kedua tadi, yang pertanyaan terakhir itu, yang kedua tadi pada akhirnya jangan sampai kita yang dikendalikan sama perasaan itu. Nah, gini teman-teman, itu tadi prinsipnya ya. Kembali lagi, mungkin tiap-tiap orang how to-nya tuh beda-beda. Cara melakukannya, menerapkannya beda-beda, tapi prinsipnya sama. Nah, ini yang saya juga ke depan mau bagikan ke teman-teman semuanya. Tanggung jawab Kak, banyaknya gamon. Gamon tuh apa sih? Gak mau move on. Gamon tuh apa sih? Please, milenial di sini nggak ngerti. Itu kan kayak alpha banget gak sih? Oke. Padahal gagal move on. Oh, baik. Nanti di minggu kedua tanggal ini. Wah, emang ya semuanya lagi pada tidak baik-baik aja ya. Tenggorokan lagi pada nggak enak. Nggak, saya soalnya satu rumah. Lagi pada sakit. Jadinya kena. Ya, saya mewakili aja buat yang nggak sabaran. Tunggu. Saya lihat dulu ini poster untuk di tahun depan, di minggu depan. Nih. Enggak, saya ini dulu tukar dulu ininya, cerminnya. Cermin nih, mirror your video. Ini ya, tanggal berapa tuh? 16 Januari. Strepsilomin. Kecemasan bisa berujung bahaya, mitos dan fakta. Ya, mitos. Ini siapa sih ini? Oh ini. Mitos dan fakta tentang kecemasan. Kenapa sih awal tahun saya mau bahas hal ini gitu ya? Iya betul, itu ada di itu ya. Dokter Halodoc.
Kapan lagi kan nih, biasanya ketemu lewat Halodoc, ini bisa langsung ngobrol. Ya, kecemasan nggak punya duit itu fakta. Oke, sebentar. Eh, enggak dong Kak, beda. Coba aja nanti cari namanya. Ya, nanti saya seminggu ke depan deh, saya banyak ngepost tentang ini supaya orang-orang tahu ya. Oke. Oke, jadi Kak, tadi sebenarnya garis besarnya tuh harus kenali diri sendiri. Limitasinya, perasaan kamu tuh gimana. Karena gini menurut saya, kita menuntut untuk orang bisa terbuka, bisa beradaptasi, menguasai emosinya lah, kita juga dong gitu. Yang artinya adalah gimana ya cara saya untuk bisa lebih sabar. Toh kesabaran teman-teman Bapak Ibu semuanya itu yang menguntungkan Bapak Ibu loh. Jujur aja. Karena ya itu ya ayat firman Tuhan ya. Saya cari deh. Ada itu ayatnya. Saya lupa ya, itu kayak saya baca di mana ya. Intinya karena kesabaran-kesabaran yang kecil, ya karena kesabaran-kesabaran kecil yang menyelamatkan kita dari mara bahaya gitu, dari malapetaka gitu. Intinya itu saya baca dari mana ya, atau saya pernah dengar dari mana. Tapi karena kesabaran-kesabaran yang kita coba lakukan, itu menyelamatkan diri kita, menyelamatkan orang terdekat kita. Karena kesabaran-kesabaran yang ada. Ya nggak ada yang langsung instan kok, saya juga kayak gini nggak langsung instan. Beberapa orang mengira kayak, ih si kakak ini kayaknya pengendalian dirinya itu banget ya. Oh, belajar terus setiap hari teman-teman. Evaluasi diri ini rahasianya ya. 16 catat tolong siapkan pertanyaan yang bikin skakmat tarsumnya. Wah, jangan salah. Ini tidak main-main ini. Bahkan beliau baru saja syuting bersama dengan Dr. Richard. Saya ketika lagi ngelihat ada fotonya sama Dr. Richard, saya waduh, ini gimana ya? Saya undang mau nggak ya? Aduh, mana ini ministry kan? Ada gimana ya? Iya, kayaknya Dr. Richard lagi nanyain tentang programnya dokter ini, narasumber ini, apa ya waktu judulnya? Ya saya lupa. Pokoknya kayaknya dia mengundang untuk membagikan program yang dijalankan oleh dokter ini secara online gitu. Oh, oke, baik. Jadi teman-teman semuanya diberkatin buat malam hari ini. Ya, saya juga. Ya, jadi semuanya pasien-pasien gimana? Sudah much better, hatinya udah mulai lega ya, karena ternyata berapa jam nanti Kak? Kak kayaknya mungkin dari jam 2 kan startnya jam 2, mungkin sekitar sampai jam setengah 4 atau mungkin maksimal jam 4 karena saya menghargai beliau ya. Takutnya kita yang bukan apa-apa ini kan lebih mementingkan pasiennya ya kan? Iya, jadi menghargai. Oke. Lagi di fase koma sih, semoga segera siuman. Ya, kurang lama sih hari ini Kak, masih banyak pasien di bawah. Iya Kak, tapi saya agak kurang enak juga ya tadi karena beliau bilang kalau istrinya lagi pergi, jadi dia yang handle anak-anaknya gitu. Jadi saya kayak, ya udah kok tadinya mulai jam 7.30 sampai jam 8.30 aja, tapi kan tadi agak panjang ya sampai jam 9, jadi saya bersyukur sudah bisa hadir. Itu udah good banget gitu ya. Kalau kurang lama teman-teman semuanya lanjut di Halodoc aja ya masing-masing ya. Kok saya jadi promosi? Ya karena Halodoc kan bisa ini aja kan, chatting aja kan. Kayak, "Dok, gimana nih saya ditinggalin, Dok." Udah gitu-gitu aja kan. Ya, nggak perlu telepon kan, bisa chatting aja. Iya, mantep banget.
Ya, teman-teman, itu kita ketemu lagi nanti untuk bahas hal ini kaitan tentang kecemasan tapi di area kesehatan jiwa. Itu di tanggal 16 Januari di hari Kamis ya, bukan hari Senin. Karena dokternya kosongnya di hari Kamis. Saya menghargai jadwal Pak Dokter aja ya. Nah, nanti di minggu ketiga dan minggu keempat, saya lebih undang orang-orang yang saya kenal bisa bagi struggling mereka di area mental health. Mereka bisa berbagi sebenarnya apa sih. Nanti ada dua, jadi satu saya undang yang perempuan, satu undang yang pria, jadi kayak imbang ya, karena ini dua-dua narasumbernya yang memang punya latar belakang psikolog, uh, laki-laki semuanya, jadi ya nanti bisa berbagi. Ada satu yang perempuan. Saya rindunya sebenarnya ada dua nih teman saya laki-laki bisa berbagi, karena dua-duanya ini mereka punya sedikit latar belakang yang agak sama gitu ya. Anak-anak yang sudah saya sakit dan segala macam, udah nggak ada harapan gitu ya di area kejiwaan mereka. Ya, tapi lihatlah bagaimana. Salah satunya itu adalah salah satu teman saya tuh teolog gitu ya. Nanti bisa berbagi gitu kan. Tapi nggak tahu nih, nggak dibales-bales. Ya udah, nggak apa-apa. Biasa ya, memang kalau nggak dibales tuh adalah sebuah respon juga sih, sebuah jawaban juga. Ya. Yang lain gimana? Apa aja nih? Wah, semenit lagi lah. Cewek yang suka cemasan mah. Cewek yang suka lebih cemas. Masa? Bukannya laki? Besok saya buka datanya ya sama dokter Lahargo ya. Kan karena mengundangnya dokter Lahargo ya. Jadi saya bawanya data. Dokter, ini kalau dari data ini tahun segini nih, dokter ini segala macam. Jadi biar saya juga bisa sebagai host juga bisa melayakan diri ya. Bisa jodohin biar jadi komal perjodohan. Waduh. Saya cemas kalau akhir bulan. Cowok bisa pengalihan ke hobi. Oh, jangan salah. Ini kok jadi ngomongin seksi sih? Kok jadi ngomongin gender sih? Enggak sih kah? Kok Mike, jangan dimulai. Tapi anyway, sepanjang tahun ini kayaknya bercanda. Ya, nggak apa-apa kak. Yang penting sudah diganti saja ya. Tadi saya nggak baca kolom komentarnya. Tapi tadi untungnya ada salah satu follower saya bantu saya info. Kak, ini udah ada kak. Thank you. Thank you buat lesson malam ini ya, si Stella. Sama-sama Kak Hansen, Tuhan memberkati. Ya, jadi di bulan Februari kita akan belajar tentang firman Tuhan jadi dasar dalam hidup kita, jadi dasar pendidikan, dasar pengasuhan. Pendidikan dan pengasuhan itu dua hal yang berbeda ya. Bagaimana menjadi kita yang terbuka. Nanti di bulan Maret kita akan belajar tentang pengajaran yang menyimpang. Jenis-jenisnya apa sih? Kalau dulu kayak gimana? Kalau sekarang seperti apa? Perbandingannya gimana gitu ya? Karena narasumbernya beda-beda. Nah, untuk nanti di bulan kita memperingati kematian dan kebangkitan Yesus, kita akan fokusnya belajar tentang pribadi Yesus dan karya Roh Kudus gitu ya. Nanti 5678 apa Kak? Nantilah dipikirkan. Ya, Kak, BTW ganti HP Kak? Enggak, Kak. Tetap sama. Kenapa? Ada yang aneh ya? Ada yang berbeda ya? Enggak, ini benar. Ya, apalagi ya? Lebih glowing. Ini lampu, Kak. Ini lampu. Padahal saya lebih teman ini. Belang saya nggak balik. Ini dari bulan Desember, belang saya belum balik-balik. Gimana ini? Ini kan harusnya gini kan. Tapi tadi jatuh tutupnya. Jadi kelihatan kayak lebih glowing. Ini hanyalah lighting ya, teman-teman semuanya. Nggak smooth videonya karena jaringan. Jaringan aku tuh kakak. Enggak ya teman-teman. Gara-gara kemarin kan ada berapa teman-teman yang menyarankan saya untuk saya lebih banyak di outdoor.
Ya udah, saya banyakin lah outdoor, ya kan, olahraga di luar supaya dapat vitamin D, ya kan. Dapatnya bukan cuma vitamin D ya, dapatnya adalah kebakar langsung, kan, muka, kulit. Terus saya lihat kok kayaknya udah 1 bulan lah ya, baru 1 bulan berlangsung kok tidak balik-balik, ini gimana ya? Ya udahlah, nasib. Padahal tapi belangnya sebelah lagi. Saya mikir kayaknya saya bawa bawa keponakan saya dia nggak belang. Atau mungkin dia bodo amat ya karena anak laki kan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Dapat reaksi melanin, konsekuensi nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menuju kepada hidup sehat. Terima kasih semua untuk doanya ya teman-teman. Anyway, mari kita jalani hidup sehat karena di bulan Desember kita udah banyak kita udah banyak makan makanan yang enak ya kan. Yang daging-daging itu kita udah banyak makan mentega wisman ya kan, bukan mentega wisman di kokopin ya, tapi maksudnya makanin kue-kue ya kan yang ada di meja. Ya udah Januari ini kita harus hidup sehat. Saya udah lihat teman-teman saya cuma makan telur dadar doang. Saya tadi pagi cuma makan ubi ungu doang gitu supaya menyeimbangkan. Nah, Imlek menanti, betul. Ya, nastar sumber kegendutan. Oh, jangan salah Kak Liana, yang menjadi sumber kegendutan itu tangan kita. Ya, coba kalau tangan kita udah di rantai nih, ya kan, nggak bisa ngambil gitu kan, jadi aman. Puji Tuhannya kemarin saya nggak dapetin kue Natal ya, jadi alias kue Natalnya ya bukan satu orang satu gitu ya, jadi meleng dikit kayak, wah udah habis ini di meja makan gitu. Tapi saya senangnya bulan Desember kemarin, puji Tuhan, teman-teman semuanya akhirnya kemarin di bulan Desember itu bisa 40 porsi ya makanan gratis bisa dibagikan. Ditunggu di backstage ya. Siap. Udah agak banyak ini yang mengantri ya kan untuk ke follow up sesi hari ini ya kan. Oke, lanjut ya. Bicara mengenai Desember, puji Tuhan banget teman-teman. 40 porsi KFC kemarin, KFC loh. Saya tuh sampai si ininya supir ojolnya ya, ojek online mobilnya. Mbak, ini masih jam 10, Mbak. Mobil saya udah bawa KFC, saya udah lapar gitu. Ya, mohon maaf ya, Pak, gitu kan. Nanti orang-orang masuk kayak, ya saya udah lapar nih gitu kan. Tapi anyway, thank you semuanya yang udah mendukung, senantiasa mendoakan juga. Akhirnya bisa dibagiin. Ya memang kemarin di areanya kita lagi coba kemarin di area baru yaitu di area Bogor dan sekitarnya. Dan nanti di bulan Januari kita lagi mau cari area lain juga. Jadi supaya lebih merata gitu ya. Men ada yang tanya, Kak gimana kalau nanti di luar kota dan luar pulau? Oh iya saya terima aja gitu kan. Tapi poinnya adalah sebenarnya hal itu kita lakukan karena kita tahu melalui kami Kosalam Ministry kita pengen kami Kosalam Ministry itu dipakai Tuhan menjadi saluran berkat, dan saluran berkat ini nggak melulu cuma bicara untuk internal kekristenan tapi juga untuk orang-orang yang belum percaya gitu ya, untuk orang-orang yang kita bisa temukan di jalan-jalan. As simple as mereka bisa tahu masih ada orang yang baik, masih ada orang yang mengasihi mereka, masih ada Tuhan yang pelihara mereka gitu ya. Jadi ketika saya juga bagiin, saya nggak ada ngomong apa ya, saya nggak ada ngomong kayak ibu percaya Tuhan kah gitu, enggak, tapi benar-benar cuma kasih kebaikan aja. Lalu ada beberapa orang bilang, lalu kayak gitu gimana Kak pertobatan jiwa-jiwa? Nah kalau bagi saya, personal saya ya, saya nggak bisa untuk kayak langsung, Bapak kalau hari ini mati gimana ya? Duh, lompat langsung semua orang apa-apaan ini Mbak, ya kan? Saya lagi cari kerja susah, ngomongin kematian gitu. Kalau saya punya cara lain gitu ya. Jadi menurut saya mau bagikan makanan aja gitu ya, untuk mereka bisa tahu masih ada orang-orang yang mau tolong mereka, peduli sama mereka untuk makan. Ya, tapi kalau kita mau bicara tentang
going deep untuk share the gospel, it's a different thing. Kita harus juga bangun keterlibatan so they can trust gitu ya. Terus akhirnya kita bisa sharing kayak gitu. Jadi bukan cuma sekadar bagi, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus telah menyelamatkan Bapak Ibu, nggak cuma mau gitu doang, tapi pengennya juga untuk jadi teman. Kalau saya pendekatannya gitu. Makanya saya terbuka untuk temenan sama siapa aja, walaupun sahabat saya bisa dihitung jari ya. Ya, begitu teman-teman semuanya. Ya, 7 menit lagi sudah 21.30. Ya, Ayo, apalagi? Ada yang mau ditanya? Bukan kristenisasi ya? Iya, enggak Kak. Saya juga, saya lebih bersyukurnya adalah ketika melihat, ya tadinya ya, mereka kayak capek kerja gitu ya, jalan gitu kan. Lalu tiba-tiba mereka dapat makanan. Ya entah mereka mau doanya kemana gitu ya. Tapi bagi saya tuh melihat inilah Tuhan, bagian kita anak-anak Tuhan untuk share kebaikan, untuk share benih yang baik, yang benar gitu ya, untuk mereka tahu masih ada orang-orang yang mau care sama mereka. Ya kita bukan orang yang sempurna, saya pun juga bukan orang yang sempurna. Tapi pada akhirnya selagi kita ada kesempatan berbuat baik, kita mau berbuat baik gitu ya. Firman Tuhan mengatakan, apalagi kalau kepada sesama kita orang percaya. Ya baiklah, jadi sudah selesai untuk malam hari ini ya. Aduh, tetap sehat-sehat semuanya teman-teman. Nanti kayaknya kalau memang diizinkan Tuhan, jadi di hari Sabtu ini tanggal berapa tuh? Gue ini 6, 11 ya, bener gak tuh? 6, 7, 8, 9, 10, 11. Kalau memang Tuhan izinkan terjadi, mau membagikan makanan gratis di area yang kita masih doakan juga. Tapi kurang lebih, karena kemarin tuh kenapa 40, karena memang lagi perayaan Natal gitu ya. Benar-benar supaya lebih banyak orang bisa memperingati, merayakan sukacita kelahiran Sang Juru Selamat. Nah, back to normal lagi, mungkin bisa 20-25 porsi gitu ya. Nah, karena saya yang membagikan 20 dan 25 porsi itu tidaklah mudah gitu ya. Kalau dibandingkan dengan awal tahun lalu, di bulan Februari, Maret, April, saya melihat masih banyak. Tapi ketika saya keliling dan coba area-area baru, kok kayaknya agak berkurang gitu ya. Jadi memakan waktu ya kurang lebih 1,5 jam sampai 2 jam untuk bagi ini gitu. Jadi mohon doanya teman-teman semuanya, kalau memang Tuhan izinkan terjadi di bulan di bulan Januari ini hari Sabtu tanggal 11. Tapi kalau memang misalnya belum Tuhan izinkan terjadi, ya udah di minggu depannya gitu ya, di weekend gitu. Jadi tetap dukung dalam doa, karena saya percaya tidak ada hamba Tuhan yang sempurna, tidak ada hamba Tuhan yang hebat. Tapi saya percaya semua karena doa dari orang-orang benar yang terus berdoa bagi gereja, bagi jemaat, bagi para hamba Tuhan, untuk pelayanan, untuk kabar baik, untuk menabur benih yang baik itu dapat tetap terjadi gitu ya. Dan pada akhirnya yang mereka bisa saksikan itu Tuhan aja gitu ya. Jadi ketika bagiin juga nggak ada brand atau apa segala macam, kecuali brand dari makanan ya gitu. Tapi nggak ada gitu. Cuma mau itu doang. Thank you semuanya untuk malam hari ini, hari yang panjang ya, dari Senin, udah Senin, pagi, siang, dan malam. Thank you semuanya yang udah temenin sampai sekarang 21.26. Kita ketemu besok pagi. Teman-teman semuanya jaga kesehatan. Anyway, ada begitu banyak berita yang ini kayaknya benar, tapi kayaknya yang terjadi happening di Cina sekarang kayaknya benar atau bohongan sih gitu ya. Tapi pada akhirnya memang berhati-hati aja, tetap jaga kesehatan ya, karena ya kalau nanti misalnya enggak, jangan ini udah bagus closingnya, jangan dibicarain lagi nanti malah akhirnya jadi oke. Jadi mohon maaf suka bercanda emang anaknya, tapi poinnya adalah tetap jaga kesehatan, bukan cuma melalui komal-komal yang ada untuk kita bisa sehat secara rohani, tapi juga jasmani kita termasuk jiwa kita. Thank you semuanya, selamat malam, Tuhan berkati semua ya, izin pamit. God bless you, bye semuanya.